Halo teman-teman sekalian, udah. jumpa lagi dengan saya bersama Berto Tukan. Sapa dulu sama. Oh iya, Sapa dulu sapa. sapa Sapa teman-teman. orang lo ya, teman-teman sapa. Selamat sore teman-teman. Salam jumpa. Ini di podcastnya Safar Nurhan ya. Siap. Jadi gini, kita kehadiran Berto Tukan yang kebetulan beliau, bukan kebetulan sebenarnya, sudah lama rencananya ini. Baru menerbitkan buku baru. Oh iya. Ya kan? Iya. Ini. Kelihatan ini. Nah, ini kumpulan esai ya. kumpulan esai. Nanti kita bahas ntar ini. Benar. Terus ini judulnya Bercermin pada Yang Sudah. Kumpulan esai budaya dan seni. Diterbitkan oleh Jual Buku Sastra. Penerbit bukan? Namanya penerbit JBS. Bukan Jual Buku Sastra. Nah, kan namanya penerbit JBS doang gitu. Oh gitu. Iya, ini. Bukan jual buku sastra ini. Itu. Enggak, ini. Oh, gitu. Ini. Penerbit JBS tuh. Enggak ada Jual Buku Sastra. Enggak. Oh. Oke. Penerbit JBS, Gitu. teman-teman sekalian ya. Nanti kita bahas. Tapi kita seperti biasanya kita ulik-ulik dulu bertutukan di masa-masa SMP, SMA. Wah. Kok bisa dia kuliah di UI? Kan orang privilege ini. Pasti. Bisa. Karena orang tersohor di kampungnya ini, kan gitu. Tidak mungkin tiba-tiba langsung UI itu. Di kampungku tuh imajinasi UI, UGM itu jauh kali. Iya. Jauh. Iya. Kalau jangan di Sulawesi Tengah ya. Jangan di Sulawesi Tengah. Bangga itu. Jangan di Bangga, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Masuk ke UGM, masuk ke UI, itu biasanya S2. Dan sudah S2. Iya. Kalau S1 itu sulit dicari. Iya. Apalagi keseluruhan Sulawesi itu juga masih sulit. Banyak lah kalau Sulawesi. Ya kalau dibandingkan dengan Jawa, iya, jauh benar. secara perbandingan Benar. Oh, jauh banget. Banyak. Iya, benar. Jangankan UGM dengan UI. Unhas saja kalau di Bangga itu wah. Yang paling cari orang bilang kampus-kampus kecil. Yang di situ-situ ya. Kampus swasta. Yang tanda kutip mudah didapat. Gua ambil air dulu boleh? Boleh. Oh, iya. Boleh, ini santai, ini bukan podcast. Soalnya botolnya bagus. Mau pamer ya? Iya. Jadi maksud saya, tapi apa? Karena mungkin Bangga tapi sebenarnya nggak beda-beda amat kan. Gua kan kampungnya Larantuka. Jadi maksudnya artinya kamu itu punya keluarga yang tersohor di kampung, sehingga bisa masuk di UI. Nah, coba ceritakan dulu Bang Berto. Untuk karena masuk UI-nya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya sih gua tuh kan lulusnya 2003 nih. 2003 lulus SMA tuh. 2003 terus ke Jakarta. Nggak tahu tuh waktu itu kayaknya sih waktu itu tuh semuanya sama deh seluruh Indonesia tuh, atau mungkin cuma di daerah ya, tapi nggak tahu, mesti dicek. Itu kayak ijazah itu terlambat gitu loh. Ijazah di ini tuh dikeluarkan tuh terlambat. Jadi waktu ke Jakarta tuh dalam tanda kutip tuh sudah cukup terlambat untuk masuk daftar-daftar ke negeri-negeri begitu. Oh gitu. Jadi ini seingatku ya. Jadi belum tentu benar juga, mesti cek. Jadi seingatku tuh datang ke Jakarta itu kan tunggu ijazah keluar dulu nih, ijazah SMA keluar dulu. Lalu datang dengan bapak tuh, diantarin bapak tuh ke Jakarta. Terus sampai di Jakarta tuh seingatku juga tuh daftar-daftar ke negeri-negeri itu udah susah. Karena tanggalnya udah nggak kena. Udah lewat gitu. Itu karena ijazah apa karena bokap sama gua terlambat tuh lupa. Gitu loh. Tapi pokoknya sampai Jakarta tuh udah susah tuh untuk mendaftar ke yang negeri-negeri. Akhirnya tuh swasta masih bisa beberapa, cuma akhirnya diputuskan tuh waktu itu ngobrol gitu-gitu dengan orang tua bapak gitu ya, dan dengan om di sini dan tante juga di sini, diputuskan udahlah setahun main-main dulu aja gitu, main-main dulu aja, ikut-ikut hal-hal yang inilah, hal-hal yang nambah-nambah pengetahuan aja dulu, nambah-nambah kemampuan gitu, kursus-kursus berarti gitu. Setahun
Nganggur. Nganggur. Main-main di Main-main Jakarta. dulu. Oh, keliling-keliling gua. Oh gitu. Yoi, setahun tuh. Kan masih kan kalau nggak salah ada jeda waktunya ya. 2-3 tahun masih bisa. Masih bisa. Setahun tuh gua nggak kuliah. Jalan-jalan aja. 2003, 2004 tuh jalan-jalan aja. Tapi belum terpikir bersastra waktu itu. Waktu nganggur ini. Nah. Ini yang gua sempat ingat. Sempat ini nih. Dalam waktu nganggur setahun itu, gua sempat ikut workshop penulisan FLP. Anjay. Di galeri 1. Di galeri Cipta. Gue ikut 1 kali gue. Apa ya? Kan FLP itu kalau setahu aku ya, itu image-nya Islam banget itu. Mana aku tahu waktu itu, Bang. Sorry. Ntar aja ambil ya. Kok tiba-tiba ente yang ketok? Ikut tuh. Teman-temannya ada beberapa yang gue masih udah lupa sih apa. Tapi suasana dan keadaan dan wajah-wajahnya tuh masih gue ingat beberapa. Oh gitu. Di acara. Sampai sekarang masih ingat kalau ketemu? Ketemu masih ingat, tapi kalau mereka berubah juga mungkin udah wajah. Iya, wajah dan kalau misalnya kan masih udah lama banget itu 2003. Anda ikut FLP, Forum Lingkar Pena. Iya. Di Galeri Cipta. Galeri Cipta di tim dulu yang masih dulu. Galeri Cipta yang zaman dulu tuh. Nggak tahu kalau posisinya gimana. Iya, di sini nih, di sekitar sini. Di sini ya? Depan sini. Mungkin teman-teman, maksudnya ini kita lagi di tim. Gue bakar rokok dulu. Bakar. Iya, lagi di tim gitu. Kita lagi di tim ini. Jadi kalau kita nunjuk sana-sana, maklum ya. Nggak ada deh, ya udah ntar aja lah. Masa nggak ada? Cari aja supaya santai. Enak ya, supaya santai. Santai. Cari rokok dulu teman-teman, cari rokok. Ini kalau ada yang mampir tuh begini Mang. Sorry nih. Seru. Ayo udah deh, ntar dulu. Nggak ada. Ntar kalau ada orang, mbaknya ya? Ada orang pasti baru nongol tuh. Oke. Gue sambil ini ya. Masuklah FLP 2003 pas nganggur. Tapi bukan jadi anggota. Dia kayak bikin apa gitu. Jadi ikut workshop. Jadi ceritanya sambil aku gitu. Iya. Jadi gimana gitu ceritanya? Pokoknya gue sempat main ke tim apa lihat di Milis apa gimana ya, gue lupa ya ceritanya sampai gue ikut workshop itu, maksudnya informasinya gue dapat di mana tuh lupa. Entah gue kesini terus ada poster atau entah di kayak dulu kan mailing list gitu. Yeah. Mailing list, belum ada Facebook juga tuh waktu itu tuh. Friendster adanya. Entah dari situ atau datang ke sini terus lihat itu baru gue tertarik ikut gitu-gitulah. Tapi kok bisa mau ikut itu? Memang berarti sudah ada keinginan jadi sastrawan besar. Wah, anjing. Jadi itu ada rokok kayaknya itu. Oh iya. Mau rokok atau mau? Bang ada korek, Bang? Ada. Nah, boleh. Rokok dulu kalau gitu. Rokok dulu kalau gitu. Nah. Kalau itu ceritanya rada, makasih Bang ya. Iya, sama-sama Pak. Ceritanya rada ini sih, maksudnya kan setahun tuh dari 2003 itu sampai 2003 tuh kan setahun dalam pengertian ini kan setelah lulus SMA. Iya. Artinya kan sekitar Agustus gitu kan, bukan dari Januari gitu. Iya, paham. Agustus sampai Agustus berikutnya. Sampai Agustus berikutlah. Betul. Awalnya tuh ke sini. Bisa belakang ntar mati kalau nggak. Iya, benar. Kan mati. Masih. Terus? Jadi sebenarnya awalnya tuh gue nggak tahu tim. Nggak tahu, maksudnya nggak datang ke sini. Jadi ceritanya tuh datang terus tinggal sama Om ya. Adik bungsunya bapak gitu. Oke. Dia kebetulan dia tuh NGO gitu. Di Matraman kerja, itu. Di Matraman, kerja di NGO gitu. Nah, terus gua tuh awal-awal tuh karena dari sejak SMA tuh SMP lah, itu dilarang tuh ngeband gitu kan. Oh, ngeband juga? Ngeband gitu lah pokoknya. Terus abang-abang gua di sini, maksudnya Larantuka yang udah di teman-teman di Jakarta. Sama Larantuka yang udah di Jakarta tuh kan, tahu nih anak bisa main-main juga nih gitu. Nah, terus waktu itu ada band reggae yang mayoritas juga anak-anak Flores juga. Itu nyari keyboardis. Okay. Terus sepupu
adeknya tante gua itu juga yang sekarang dia udah reggae lumayan terkenal lah dia. Sekarang? Dia udah lumayan terkenal gitulah kalau di level Jakarta ya. Nah dia tuh di skena reggae lah ya. Di skena reggae. Dia tuh udah ngajak gua gitu. Ini si Berto nih bisa nih, terus dikenalin. Emang lu main apa sih? Gitar? Keyboard. Serius keyboard? Iya, zaman itu masih lentik ini apa? Jemarinya masih ini gitu. Terus gue main reggae gitu, latihan reggae. Ingat banget itu ininya latihannya di Rawamangun dekat terminal bus. Dekat situ. Latihan situ, main, terus manggung sekali 2 kali gitulah. Manggung sekali 2 kali. Nah, kayaknya sih si om gua nih rada khawatir dengan aktivitas yang seperti itu gitu loh. Mungkin karena reggae juga ada ini apa gitu-gitu kan. Terus pada suatu malam dia ngajak gua ke tim. Pertama kali tuh gua ke tim. Dia ajak? Dia yang ngajak. Jadi dia dia udah tahu tuh jadwal pergi latihan reggae-nya tuh kapan gitu kan. Terus dia bilang udah jalan dulu deh sama gue deh nongkrong gitu. Nanti terus gue bilang nanti kalau ada kalau teman yang gue bilang kan karena mesti harus ketemu teman-teman buat apa latihan gini-gini. Dia bilang udah kalau misal teman-temannya nyari baru nanti SMS aja baru gue bilang jemputnya di mana gitu gitulah. Gue ke tim diajak nonton teater di Geraha Bakti Budaya yang lama tuh. Teaternya teater aristokrat, nama kelompok teaternya. Teater aristokrat. Lakonnya Caligula waktu itu tuh. Gue ingat banget tuh. Wah, gue pertama kalinya nonton di Geraha Bakti Budaya tuh. Itu ya? Nonton pertama kali di Geraha Bakti Budaya. Terus keluar waktu itu tim tuh beda banget gitu ininya kondisi tim yang dulu ya. Di Geraha Bakti Budaya terus di samping Geraha Bakti Budaya itu ada 21 teater. Terus di sebelah sananya kan Galeri Cipta 3 kan. Terus di depan 21 itu waktu itu gue ngeliat tuh ada yang buka-buka lapak komik. Masih ingat. Kayak gitu kan. Masih tahu. Terus ada yang ngeband gitu. Pokoknya seru banget dah. Pokoknya seru banget. Kayaknya seluruh tim tuh untuk anak halamannya rame lah itu. Rame sampai gue nongkrong di Batmer depan sama om gue tuh. Terus dia juga ada teman-temannya. Dia teman-temannya datang ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia bilang, lu kalau mau berkesenian di Jakarta ya sini bukan kayak gitu-gitu. Terus gue bilang, oh bener juga nih gitu-gitu lah. Terus akhirnya gue setelah malam itu tuh sering kesini sendiri. Gitu. Sering main-main karena nganggur kan. Nganggur, ngapain nih gue? Bukan cuma nganggur juga sih. Dulu ada tante gue kerja di depan Jalan Cikini depan sini. Karena dulu situ ada kantor KWI. Konferensi Wali Gereja Indonesia. Semua dari yang semua dari Larantuka yang kerja di sini. Kirain apa pamanmu yang nikah dengan ini apa semua. Jadi tantemu semua ini, tante, paman semua dari Larantuka nih. Adanya bokap nih. Terus si tante ini kerja di KWI sini kan. Jadi kenapa gue sering ke tim? Sebetulnya karena gue pengen minta duit ke dia. Tapi dikasih nggak? Selalu kalau gue datang selalu tuh. Jadi gue tuh bukan merantau, Far. Karena banyak keluarga. Banyak teman. Banyak keluarga, banyak teman. Iya, jadi nggak pernah ngerasa dalam tanda kutip ya kalau merantau tuh kan ceritanya tuh kan susah banget. Gitu. Gue tuh kalau misalnya duit habis kan tinggal pulang ke rumah om. Nah, tadi om ada tante kan? Ada om, ada tante, ada om satu lagi di Sunter gitu-gitulah. Jadi bokap tuh punya keluarga besar Tukan itu. Keluarga kandungnya dia tuh kalau keluarga besar Tukan. Mungkin lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau keluarga kandungnya dia tuh ada mama juga punya keluarga kandung sini gitu. Cuma gue lebih sering ke keluarga bokap ketimbang keluarga nyokap lah. Ada dulu waktu itu ada sekitar gue hitung dulu ya. Sangat banyak. Enggak, soalnya habis itu ada yang pindah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Semua di sini? Ada semua di sini. Waktu pertama kali tahun 2003 gue datang. Berarti tante-tantemu dan paman-pamanmu ini terdidik dong, sehingga punya pekerjaan yang baik di sini. Jadi kalau bokap itu keluarganya ada 11 orang. 11 War, banyak tuh. Banyak. Banyak, 11. 5-nya waktu itu di Jakarta. Dan kerjanya di
macam-macam. Ya, di kantor-kantor lah, ada yang di kayak om gua tuh NGO, tapi sekarang dia udah sendiri, jalan sendiri gitu, punya macam-macam lah, bikin macam-macam. Tante gua KWI, terus satunya suster apa suster gitulah. KWI Menteng. KWI bukan KWI, itu KWI baru, ya itu KWI pusatnya. Di sini gitu. Ada di depan sini. Ada. Jadi kalau di depan tim nih, kan ada jalan tuh. Yang kalau ke sebelah nanti kita ketemu ada buat tempat ngebir tuh apa sih namanya? Birnya ini. Ada, gue lupa namanya tuh, Camden. Ada Camden, terus nanti ada Raffi Film kan. Nah itu depan situ ada KWI, kantor KWI itu. Nah situ sebelum Padang yang malam-malam itu loh. Nah situ ada tuh kantor KWI. Nah aktivitas ke sini yang mempertemukan kamu dengan Forum Lingkar Pena. Iya, ketemu dengan Forum Lingkar Pena itu, terus gue ikut workshop 2 hari atau 3 hari, Pak. Selesai ikut? Kayaknya gue ikut sampai selesai deh. Terus pas waktu jam 12 gitu sholat apa segala macam sangat ketat gitu kan. Terus lo? Ada yang lain-lain juga, ada yang nggak sholat. Yang Islam? Kayaknya sih yang Islam deh. Jadi gue ikut yang kelompok yang itu. Gitu. Cuma itu dikit banget, cuma 2 atau 3 orang doang. Gitu. Tapi memang nggak ditanya lu agama apa memang enggak. Tapi kebanyakan memang dari komunitas-komunitas, dari forum-forum itu yang Islami. Itu Islami banget itu. Iya benar, tahu gue. Setelah itu baru gue tahu. Islami banget itu. Tapi gue pernah ikut tuh sekali. Forum Lingkar Pena. Itu berarti awal-awal ya berarti? 2003 atau 2004 awal, sekitar itulah. Ya maksudku itu FLP yang awal-awal kayaknya itu. Iya. Kan dia booming kayaknya 2010-an kan? Itu berarti awal-awal ya? Awal-awal. Wah keren juga kalau gue lanjut. Awal-awal. Iya awal-awal, benar. Apa, Habibur Rahman itu kan bukan dari situ, tapi dia yang diagung-agungkan. Termasuk yang ininya, iya. Booming-boomingnya novel Islam lah, film-film Islam di situ. Itu keren banget sih waktu jam-jam itu sih, Pak. Pernah sekali gue gara-gara itu, terus gue tahu kan ada PDS Abiasin. Warung ini tuh di bawah PDS Abiasin dulu. Oh gitu. Di bawah banget, terus kita naik. Itu pernah ada satu diskusi, karena kan, om gue nih, karena dia di NGO gitu, dia temannya Zenhai tuh. Zenhai? Bang Zeni. Oh. Jadi dari dia tuh gue tahu ada buku-buku terbaru apa yang lagi diomongin apa gitu-gitu loh. Kayak gitu tuh gue tahu dari dia nih. Terus gue gara-gara itu gue tahu PDS Abiasin kan. Gue naik, terus waktu itu sempat gue ingat banget tuh diskusinya tuh ada, gue lupa pembicaranya siapa, tapi yang gue ingat banget itu, karena abis itu jadi temen, gue ingat banget tuh Binhat Nur Rahmat, yang sekarang jadi ini apa? Gus Binhat nih. Iya, Gus. Dia tuh dulu kan di Jakarta. Dia dulu di Jakarta, tinggal di Jakarta segala macam. Itu seumuran kamu tuh dia lebih senior ya? Senior. Cuma gue nggak tahu waktu itu dia umur berapa ya. Pokoknya gue ingat tuh dia tuh nongkrong di bawah. Karena gue beli rokok, terus di bawah ada dia nih. Tapi gue belum kenal. Sudah pakai belum. Masih gondrong ke bawah gitu. Gue nggak tahu dia siapa. Terus diskusi di atas tuh cukup rame. Pas sesi tanya jawab, Binhat tuh naik ke atas. Binhat naik ke atas langsung angkat tangan. Moderator langsung kasih kesempatan Binhat. Dia nggak dengar. Nggak dengar. Dia angkat tangan. Makanya itu keren banget menurut gua. Dia angkat tangan, terus si moderator, oke, silakan. Dia tanya, wah panjang kali lebar, emosi apa, tanya gitu tuh. Terus sudah, saya tidak butuh jawaban, turun lagi. Anjing, keren banget. Gua langsung gitu, wah keren nih. Langsung ingat ya? Langsung ingat sejak itu tuh. Wah keren nih orang nih. Kayaknya dia masih di STF dia itu. Enggak, dia di STF itu setelah di situ. Setelah gue di STF. Oh gitu. Oh, berarti belakangan ya. Ini zaman masih nganggur gue nih. Okay. Masih nganggur. Nanti STF nanti kita bicara ya. Iya. Terus ente terkesan lah dengan itu ya. Wah, terkesan banget ya. Terkesan ya. Berasa keren banget di tim nih. Gue kayak kacau gitu loh, kacau, keren gitu. Orang ngomongin buku tapi bertanyanya pun marah-marah gitu tuh. Itu ya. Masa itu tuh. Saud juga kayaknya sempat gue ikutin. Pernah juga, iya sempat tuh jam-jam itu tuh. Berarti memang tim zaman dulu itu chaos tapi enak kita nikmati gitu. Menurut gua.
menurut gua tuh zaman itu. Cuma latihan penulisannya tuh abis itu terus om gua juga memperkenalkan gua, menyuruh sih tepatnya, supaya ada kegiatan karena kan nganggur nih. Iya, setahun ini. Lu ikut deh acara apa penulisan apa latihan penulisan itu namanya Forum Agenda 18. Apa itu? Itu forum agenda. Jadi kan tadi FLP nih. Sudah itu. FLP udah ya. Tapi gue lupa sih sebenarnya gue ikut forum agenda 18 dulu apa FLP dulu. Oh iya, oke. Secara kronologi udah hilang lah. Oke. Nah om gue tuh suruh ini ikut aja nih lu daftar nih. Gue daftar segala macam. Terus dia ini ternyata itu tuh dibikin sama si orang kayak Ignatius Haryanto. Oke. Kayak gitulah Her Suharyanto, Maria Andriana, pokoknya kayak penulis-penulis dan wartawan-wartawan Katolik lah, gitu. Nah, gue ikut situ. Sampai sekarang tuh masih Kompas. Ya enggak sih? Geng Kompas, geng gereja lah, KWI gitu-gitu. Sampai sekarang gue masih jalan tuh si Agenda 18 itu. Oh gitu. Masih jalan. Sampai sekarang tuh udah berapa anggota gitu kalau misalnya dihitung ini ya, dihitung ininya. Jumlahnya gitu. Jadi di situ tuh. J2 itu tuh. Berarti 1 tahun itu tidak nganggur sebenarnya? Tidak nganggur, ngikut-ngikut gitu, kursus di LIA, kursus bahasa Inggris di LIA. Kursus di LIA, lembaga LIA. Terus kan ada sepupu gue juga. Di situ? Bukan, di Jakarta kan, ada sepupu gue yang ikut bimbel untuk masuk perguruan tinggi negeri. Gue juga ikut tuh di bimbel itu. Persiapan lah ya. Persiapan. Tapi gue kerjanya lebih banyak nongkrong, ngomong ngerokok. Di situ. Ketemu juga tuh teman yang kerjanya ngerokok, menongkrong. Aduh. Masuklah UI. Masuk UI, daftar terus masuk. Ikut SPMB kalau zaman dulu namanya tuh. SPMB terus masuk. Tapi waktu itu juga daftar STF. Oh masuk juga? Masa secara bersamaan daftar STF? Iya, juga? karena kan biasanya kan asumsinya kan biasanya negeri tapi ada cadangan swasta gitu loh. Oh, aku itu kira kamu itu ambil UI setelah kayaknya ilmu apa kemarin? Jerman. Jurusan program studi Jerman. Ini terlalu gampang gitu kan. Makanya pindah ke STF. Oh, bukan. Jadi gini, jadi waktu gua SPMB itu kan negeri nih, cadangannya STF. Cadangannya STF 1, IISIP. Jadi gue cadangannya banyak banget. IISIP tuh yang di Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial dan Politik. Oh. Ada tuh IISIP. Masih ada sekarang? Masih ada. Tuh orang-orang, banyak lah teman-teman yang dari situ tuh, kayak, kalau di Guskul banyak tuh. Terus si IISIP, Jayabaya, sama Borobudur. Sama STF. 4 tuh gua. Daftar semua tuh. Takut gak lulus semua. Karena kan gue udah tahu gue orang kerjaannya SPMB nongkrong. Lebih, tapi kan setelah itu ada tryout gitu kan. Ketahuan, oh ini lu pilihnya jangan yang tinggi-tinggi lah. Pilih yang turun. Kan ada passing grade tuh. Jadi pilih yang di bawah-bawah lah gitu. Yang gue pilih program studi Jerman gitu. Itu passing grade-nya apa? Pada masa itu jangan ntar gimana. Ya kan masa itu. Iya. 2024. 2004. 2004. Iya. Passing grade-nya masih rendah. Bukan rendah. Setidaknya level gue bisa lah gitu. Masuk ke situ. Masuk. STM juga masuk. Nah, program studi Jerman namanya. Program studi Jerman. Ya, nggak boleh sebut sastra Jerman karena dalam program studi Jerman itu ada linguistik, ada sastra, ada budaya. 3 konsentrasi nanti kalau waktu kita skripsi gitulah. Tapi lu milihnya waktu itu belum sempat milih studi apa? Ya, program studi Jerman aja. Dan konsentrasi itu nanti pas waktu kita udah mau tugas akhir skripsi, baru kita tentukan yang mana nih gitu. Tapi STF keterima? STF keterima, tapi gue nggak ngambil. Karena UI negeri. Ngapain nama frater kan. Bahkan jurusan yang tidak gimana gitu. Iya. UI lah. Yang penting UI aja dulu. Berapa tahun akhirnya? 3,5 tahun. Nggak lulus. Dikit lagi loh. Dikit lagi. Kenapa? Nggak penting jasa UI? Enggak. Memang kalau dilanjutkan pun pasti nggak lulus. Untuk hitungan atau untuk sistem waktu itu. Gue nggak tahu sekarang sistemnya seperti apa ya. Itu 3 tahun lebih itu lu masuk masih aktif sekolah kuliah atau hanya datang ke kampusnya doang?
Jadi ceritanya enggak, gue aktif juga kuliah sebenarnya. Cuma program studi Jerman itu utamanya itu bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu 8 SKS, Far. 8 apa 9 tuh. Jadi terus dia ada bahasa Jerman 1, Jerman 2, Jerman 3, Jerman 4 gitu loh. Ya, oke. Sampai ke 6 kalau nggak salah. Bahasanya? Jadi sampai 6. Jadi kalau waktu itu, kalau misalnya lu nggak lulus bahasa Jerman 1, lu mesti tunggu, nggak bisa langsung semester depan. Lu mesti tunggu angkatan baru. Ganjil, ya. Angkatan baru lu masuk lagi. Iya, paham. Kayak gitu sistemnya tuh. Oh, itu sulit itu. Makanya udah gitu 8 SKS setiap hari ada tuh bahasa Jerman tuh. Oh, dan lu nggak bisa nggak lewati itu? Nggak ngelewatin orang ini. FIB itu problemnya gua waktu zaman gua itu, problemnya adalah lu mau datang dari sudut manapun dari ke kampus, lu akan ngelihat kantin. Oh gitu. Karena kantin tuh kayak gede banget kan kantinnya si FIB itu. Jadi kita mau datang dari manapun tuh ketahuan gitu loh. Atau secara psikologis tuh kita tahu ada kantin gitu loh. Jadi semua di segala penjuru pojok ada kantin. Jadi setiap kali pagi kalau gua datang tuh pasti gua mampir kantin. Gua datang tuh pagi banget sebenarnya ke kampus tuh. Cuma selalu ke kantin. Nggak ke kelas. Nggak ke kelas. Ke kantin dulu. Kantin, terus ngobrol. Udah 15 menit lewat. 30 menit lewat, ya udah akhirnya tinggalin. Lanjut. Besok aja lah ya gitu. Besok aja lah masuk kelasnya gitu. Oh. Termasuk juga bahasa Jerman memang susah. Bahasa Jerman susah. Susah untuk gua ya. Untuk gua pasti banyak orang yang bisa gitu. Tapi untuk gua pribadi waktu itu susah. Bahkan waktu UAS tuh gue ingat banget tuh. Wah, gua nggak tahu banget kan. Pokoknya setelah itu baru gua tahu di FIBU itu Jerman termasuk jurusan yang angker. Karena banyak orang DO. Iya. Terus angker gitu gara-garanya. Sambil makan ya? Sambil makan. Terus gua dingin. Iya bener. Banyak orang DO gitu kan. Akhirnya apa? Ibu. Saya ini Bang Jeki. Indomie. Bang, nebeng ya? Silakan. Indomie goreng. Iya mau. Biasa. Pakai telur juga. Ini no editing ini. Jadi santer di ambil makan ini. Iya, langsung diupload. Jadi orang menikmati makannya kita, ngambil rokok apa. Gitu. Enggak ada. Jadi akhirnya nggak lulus, kalau dihitung juga nggak akan lulus udah gitu. Tadi tuh karena level apa bahasa Jerman 1, 2, 3 itu bisa aja tapi lama. Enggak, udah pasti enggak. Hah? Udah pasti enggak, udah hitungan dulu ya. Hitungan dulu tuh udah pasti enggak. Karena dulu katanya bisa bertahun-tahun di. Kagak, dulu tuh cuma 7 tahun apa? Oh, kirain sekarang mau dibatasi gitu. 2004 tuh udah. 2004 tuh 7 tahun apa 8 tahun gitu. Udah ada ininya. Kalau lu selesaiin udah jadi penerjemah Jerman pertama kan? Guru SMA kali. Oh iya. Memang ekip itu. Nggak bisa aja kan? Oh iya, bisa aja jadi guru SMA gitu. Akta 4 ya. Profesi. Gila. Berarti ambil STF itu di 2008. Berarti 2003 sampai 2008 5 tahun. Dibuang begitu aja. Kalau enggak dibuang gitu. Dalam konteks dapat ijazah. Enggak dapat jasa. 1 tahun kan bertim kan? Bertim. Bukan. Menjelajahi Jakarta lah. Oke. Menjelajahi Jakarta. Mengalami Jakarta lah. Mengalami Jakarta, benar-benar. 1 tahun. 3 tahun setengah mengalami UI. FIB. Karena setelah itu waktu gue semester 1, semester 2 di Jerman itu, FBU itu, beberapa teman Jerman gue tuh, gue ajak nongkrong di tim tuh, gue yang lebih tahu, Fat. Wah, yoi. Karena udah melalang buana ini di sudut-sudut tim. Udah melalang buana lah. Yang tua kamu dengan Martin siapa sih? Gue kayaknya deh. Apa angkatan deh? Kan 2004 dia kayaknya masuknya. Di STF kan? Iya. Iya, gue junior lah kalau di hitungan STF. Kalau STF dia
Lu junior, tapi secara umur lu yang tua. Kayaknya, karena gua kan nganggur Setahun. Tapi sempat masih ketemu. Dia juga nggak pernah, dia pernah nggak naik tuh. Oh iya, berarti kalian seumuran. Seumuran kayaknya deh. Seumuran berarti. Dia setahun. Dia nggak pernah sempat nggak naik tuh. Dia sama. Ya, gara-gara ngeband kayaknya. Enggak, katanya dia ngakunya dia ini. Apa? Melawan. Wajah. Udah revolusioner sejak muda ya. Iya, Marxis keren, banget keren, ya. Keren. Heroik banget. Artin. Aduh. Dia ngaku karena melawan gurunya tidak menarik. Jadi dia lawan. Kalau dia aja gurunya tidak menarik, apalagi guru kita. Bagaimana ya? Dilarang tukar. Enggak. Guru gua bagus. Oh, bagus ya. Respect. Sama Agnes Gria tuh Katolik. Oh, beda lagi ceritanya tuh, gua seminari. Oh, seminari. Oh, iya. Ini kan kalau di NTT kan kebanyakan ke seminari ya. Jadi gua seminari tuh. Seminari itu 4 tahun. Ada kelas persiapan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Gue udah di kelas persiapan, terus masuk kelas 1. Kelas 1 mau kelas 2 disuruh keluar. Karena? Melakukan banyak inilah. Oh, ini nggak ada calon-calon frater ini? Nggak akan terus. Nggak disiplin, nggak apa. Terus Romo pendamping itu bilang, Berto dianjurkan untuk keluar. Cari sekolah lain. Pindahlah gue ke SMA swasta, SMA Podor namanya, SMA Frateran Podor. Tapi bisa menyelesaikan itu? Maksudnya, 3 tahun? Tetap cuma 3 tahun. Jadi kan gue cuma KPP kelas 1. Terus kalau gue lanjut langsung ke kelas 3, kurikulum yang IPA sama IPS-nya gue belum bisa. Karena di seminari masih belum tuh. Nanti. Tapi kalau kurikulumnya bahasa gue bisa. Maka gue ambil jurusan bahasa supaya langsung kelas 3. Dulu kan ada bahasa. Bahasa IPS dan IPA. Jadi gue masuk bahasa tuh. Bahasa apa waktu itu? Bahasa Jerman. Oke. Mati-mati terus ini. Tadi ya? Nah, tadi ambil bahasa. Emang dulu ada langsung bahasa di SMA itu ada bahasa Jerman khusus? Enggak. Program studi bahasa. Jurusan bahasa. Jurusan bahasa, tapi ada pelajaran bahasa Jerman. Di SMA gua bahasa Jerman. Difokuskan di situ. Oh, kan dulu ada bahasa, biasanya ada fokus bahasa Jepang. Bahasa, tapi kebanyakan kalau bukan Jepang, Mandarin, Jerman ya. Dan kebetulan di seminari dari kelas persiapan itu kita udah dapat bahasa Jerman. Oh. Jadi kalau masuk ke SMA yang bahasa bisa. Seharusnya pas diambil jurusan studi Jerman sudah easy sebenarnya. Agak juga gitu. Dan memang mungkin karena mungkin ada hal-hal lain yang mengganjal. Iya. Pertama memang ternyata gue memang nggak, ketika udah mulai linguistik yang parah gitu tuh udah. Yang sulit ya Jerman. Sama juga kedua adalah absen. Oh iya, itu sih. 8 SKS tuh kalau lu absen berapa kali udah rugi banget tuh. Iya sih. Iya. IP udah jatuh tuh. Memang faktor ini aja, malas aja. Faktor malas masuk kelas. Ini kan ini bukan masalah kecerdasan sebenarnya, ini rajin aja enggak. Kerajinan ya. Iya. Untuk si Martin itu STF-nya 2004 ya, lulus 2009 ya. Tahu deh. Tapi pokoknya dia. Tapi lu masih sempat ketemu dia waktu dia S1. Kamu. Pokoknya ketika gua masuk itu dia tuh udah level udah mau lulus gitu lah. Oh, begitu masih senior banget lah. Senior banget. Berarti masih sempat ya? Masih sempat ya. Kirain dia sudah S2 baru. Saya masih S1. Masih S1 ya. Nah, pas STF ini kayak menarik ini atau sama aja? Tapi karena udah harus diselesaikan ini studi. Problemnya sederhana kalau menurut gua ya. Kalau gua pribadi ya, pengalaman pribadi. Iya. Nggak ada lebih-lebihnya si STF itu. Lebih kepada karena kalau tadi STF, FIB, dari titik mana aja gua akan ke kantin kan. Ada kantin. STF, lalu masuk pagar tuh cuma ada kelas sama perpustakaan. Nggak ada apa-apa lagi anjing. Kata Martin, nggak orang luar yang kuliah di sana dikit. Maksudnya yang bukan dari Katolik, bukan dari gereja. Bukan dari calon imam tuh dikit. 6 ke 7 deh angkatan gua tuh. Makanya orang hanya mau belajar aja gitu. Habis keluar dari kelas, yang lain yang calon-calon imam itu langsung pergi ke asrama masing-masing,
yang umum seperti kalian ya udah ketemu di luar gitu. Ketemu di luar atau pulang. Kalau kasus gua sih, kalau gua waktu itu teman-teman kan masih banyak. Angkatan gua yang masih kuliah di FIB, belum semuanya lulus. Jadi gua masih sering bolak-balik. Karena sepi banget STF. Sepi banget ya. Dan gua kan terbiasa sama kantin nih. Terbiasa dengan heroik. Nongkrong, main kartu, Iya. apa segala macam. Terus Hiruk-pikuk tiba-tiba anjing sepi banget. Wah, nggak bisa gua. Jadi zaman itu, Menyiasatinya gimana itu? jadi STF tuh selesai kuliah tuh jam 1 paling kan. Jam 1 siang apa setengah 2 gitu, gua lupa lah. Langsung sunyi. Itu udah kira-kira mata kuliah untuk S1 udah beres lah. Pulang. Udah pulang. Ya gua dari STF naik Metro Mini, turun di depan pom bensin Rawamangun itu. Oke. Tunggu patas dari Senen ke Depok. Kok ke Depok? Iya, balik lagi nongkrong di FIB. Balik nongkrong di FIB lagi gua. Karena belum bisa lepas ya. Orang baru semester, kan baru semester 1. Iya. Berarti sebelumnya gua nongkrong mulu. Masih nongkrong sana. Jadi dan teman-teman masih pada sana, masih banyak urusan lah gua di sana. Maksudnya masih kayak Masih ada urusan nongkrong lah. nongkrong. Gue bikin sama ini juga kayak media alternatif gitu. Oh, keren canggih. lah pokoknya. Anjing. Tapi di angkatanmu di STB siapa sih yang aku kenal? Siapa ya? Tahu ini nggak Gus Roy? Roy siapa? Roy Murtado. Tahu. Nah itu dia, angkatan gua tuh. Yang sekarang jadi Gus Roy itu. Gus Kiri. Yang Islam hijau. Iya, Islam Hijau. Itu Dia kan ada pesantrennya. Iya. Sekarang ada pesantrennya. Angkatan gua dia. Oh, lulus tapi dia. Bareng gua dia nggak selesaikan bareng gua, tapi mungkin setelah itu. Tapi selesai di STF. Nah itu gua nggak ngikutin lagi deh. Ya, kalau Dia angkatanmu yang lulus apa? Yang selesai? Yang gue kenal. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau Afrizal Malni itu masuk dia setelah atau sebelum kamu? Buset, dia emang orang tua. Ya kan dia pernah STF. Iya, tapi dulu. Angkatan 90-an. Dulu banget dia. Dia mah angkatan dulu banget. Nah, akhirnya lulus di STF itu karena apa? Maksudnya suka dengan filsafatnya atau karena Pertama kan tadi kan gara-gara kantin dikit? Nggak ada. Kantin, jadi Serius sama sekali akhirnya nggak ada. Far beneran. Orang mau makan apa gitu? Keluar dari pagar kampus. Jadi kalau lu cuma mau makan mie goreng gini juga lu mesti keluar dari kampus. Bukan di dalam pagar kampus. Dekat pagar kampus. Tante ada koreng nggak, Tante? Bukan di dalam pagar kampus. Oh gitu. Lu mesti keluar kampus, meskipun dekat ya. Makasih Tante ya. Jadi meskipun dekat tapi lu mesti keluar, bukan di dalam kampus. Di dalam kampus mah cuma ada gorengan dikit sama ada jualan dikit, tapi itu nggak ada penjualnya. Ada jualan dan kotak uang. Jadi kalau lu mau beli, lu ambil, terus lu taruh dengan kejujuran. Iya. Gitu. Betul ada itu. Kapitalisme kejujuran gitulah kira-kira. Kapitalisme kejujuran nih. Terus. Ya, jadi akhirnya pertama itu, tapi sebetulnya faktor yang paling utamanya sih lucu sih. Pada suatu hari waktu gue masih di STF itu, tahun-tahun terakhir ya, itu kan gue diajak sama teman juga kayak Roy Taniago gitu-gitulah, untuk gabung sama Remo TV, kayak NGO ya Remo TV. Remo TV tahu. Gabung tuh di situ jadi kerja juga gitu. Cuma yang bikin lulus tuh sebenarnya adalah tiba-tiba bokap telepon. Oke. Ini kalau sudah bicara orang tua ini. Udah beda nih. Udah beda ini. Tiba-tiba dia telepon bilang minggu depan bapak mau ke Jakarta. Ada acara apa? Karena dulu dia tuh sebelum udah usia pensiun gitu ya, dia tuh setiap tahun tuh pasti ke Jakarta tuh, sekali 2 kali gitu lah. Jenguk. Bukan, aja kerjaan-kerjaan gitu. Sekalian jenguk. Ya sama lah ya, Anak. cari kerjaan, kesempatan jalan sekalian gitu-gitulah. Ada anak nih. Dan dia juga sejak dari sebelum waktu kita masih kecil-kecil juga dia suka bolak-balik gitu dia. Terus dia telepon mau kesini, kirain itu ada urusan apa kan? Misalnya pertemuan pemerintah atau pertemuan gereja gitu kan, dia biasanya 2 itu tuh, atau NGO. Dia bilang enggak, mau antarin adek lu masuk kuliah. Nah itu adek gue yang usianya waktu gue cabut dari Larang Tuka tuh SD.
Dan dia udah mau kuliah. Dan waktu itu lu udah masih di semester Masih berapa? di STF, semester berapa gue lupa deh. Tapi udah di STF waktu itu. Udah. Anjing udah mau kuliah aja nih. Adikmu yang dulu di sana masih SD. Udah mau kuliah aja nih, buset. Gue harus lulus. Oh. Nggak enak juga kan kalau dikejarnya. Ada yang masih SD kejar kita sampai dapat nih, kita mesti cepat lulus. Makanya gue, wah udah deh, mesti segera selesai nih gitu, mesti cari tahu nih gimana nih gitu. Oke. Baru selesai tuh, kayaknya 5 tahun juga ya. 5 tahun. Berarti kuliah kalau dari lulus SMA, berarti hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun benar. 10 tahun. Iya kan? Bisa 10 tahun. 10 tahun. Hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Gue di STF tuh kayaknya 5 tahun deh. Gila. 5 tahun tuh tambah 3,5, jadi kalau iyalah lama lah kuliah. Boleh lah ya. S1 itu. Tapi kenyang juga dengan sastra sebenarnya ya. Kalau di selama 10 tahun itu kalau kita mengkonsumsi lebih banyak filsafat atau sastra? Sastra kayaknya. Kayaknya orang di luar juga kebanyakan tahu kamu. Iya. Iya kan? Lebih banyak sastra kayaknya. Nggak tahu kalau sekarang ya kamu sudah di S3 ini ya. Gila sih. Karena kan ya filsafat. Apa sebenarnya filsafat? Ferry Irwandi mau bubarin jurusan filsafat. Bubarin aja ya. Tapi kalau lu mau bubarin jurusan filsafat kan nggak ada guna kan? Jurusan apa yang berguna di Indonesia? Anjay. Iya dong. Semua nggak ada guna semuanya. Jurusan apa coba yang bisa lu tunjukin ada gunanya? Kepolisian. Yang ada gunanya? Akmil. Nah, ada guna jelas tuh. Oh iya sih. Dengan si ini. Apa jurusannya si Ferry Irwandi? Dia jurusan Stan. Stan apa? Oh, administrasi negara. Iya. Ya itu ada guna. Ada guna. Ada guna. Dia kan berusaha link and match itu loh. Jadi kamu kuliah harus langsung dapat kerjaan. Itu kan link and match gitu. Iya, kalau jurusan lain mah jurusan di Indonesia aja nggak ada guna. Itu apa jurusan politik, jurusan pemerintahan. Ya nggak ada guna lah. Nggak ada guna itu. Iyalah, nggak ada guna lah. Nggak ada guna. Kan tujuan jurusannya kan membuat politik Indonesia jadi lebih baik, kok jadi lebih buruk kok. Kan nggak ada guna berarti. Bubarin aja. Aduh. Filsafat kan harusnya bikin orang Indonesia lebih filosofis, lebih bijak. Kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya bikin kacau si Rocky Gerung dari filsafat. Iya. Nggak ada yang berguna juga. Tapi waktu lulus S1 nganggur menuju berapa tahun? Langsung S2 gua. Karena berpikir enggak, kecelakaan juga tuh. Kecelakaan juga. Tidak ada niat serius. Nggak ada niat sebenarnya gua. Sebenarnya tuh gua tuh waktu itu udah menghayal gitu loh, Far, kayak orang-orang lah. Berfilsafat atau? Bukan, cari S2 kali ya, beasiswa ke luar negeri kali. Kayak gitu-gitulah, udah punya semacam angan-angan kecil gitulah. Kayaknya bisa nih cari beasiswa keluar gitu. Cuma di STF itu untuk lulus tuh lu bukan cuma ujian skripsi, ada namanya ujian komprehensif. Nah kalau ujian skripsi itu skripsi lu lah. Kalau ujian komprehensif tuh kayak ada tesis-tesis filsafat kunci gitu loh, yang diujikan gitu. Nah di STF tuh terkenal banget dulu ya, sekarang mungkin udah enggak. Dosen namanya Profesor Alex Lanur, orang Flores. Profesor Alex Lanur, orang Flores. Di kampung apa deh? Dia dari Bang, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Kita di warungnya Bang Jerry nih. Bang Jerry. Mana tadi? Tadi ada dosen yang dari Flores, tapi di kampung mana? Oh, dia tuh dari Manggarai Bajawa situ. Pokoknya daerah barat. Oke. Tapi dia udah tua ya. Sekarang udah pensiun. Profesor lah. Dia terkenal angker tuh. Pokoknya killer gitu. Bukan killer ya, terkenal kayak sulit dilewati lah. Sulit dilewati sebagai penguji. Jadi dia nguji gue tuh waktu itu komprenya. Wah itu gue sampai gugup lah gue. Gugup. Apalagi dia tahu kamu dari
Satu kampung Nah, nih. problemnya dia teman bokap. Anjay. Waktu di Jogja. Jadi mereka temenan nih di Jogja nih. Problemnya. Jadi problem bukan jadi aneh. Nah, problem itu ini nih. Jadi kan gue gugup kan waktu dia serang gue waktu pertanyaan tesis, terus gue mencoba menjawab. Sebelum beres menjawab dia sudah potong. Nah, yang bikin gugup kan ya. Iyalah. Sudah potong apa segala macam. Pokoknya dia potong terus. Terus gue sampai terdiam gitu. Terus dia bilang, gugup sekali, minum teh dulu. Gue jatuh lah. Mental gue jatuh gitu loh. Mental gue jatuh, gue minum teh kan. Terus akhirnya habis itu pokoknya gue juga termasuk banyak anak STF yang tidak bisa melewati dia lah. Terus gue keluar, nunggu mereka sidang untuk kasih nilai gitu. Terus gue masuk, terus mereka kasih nilai, lulus cuma nilainya nggak sempurna. Terus gue keluar dari ruangan, beres buku untuk mencabut. Romo Lanur nih keluar terus dia bilang, kau bodoh sekali, lebih pintar kau bapak. Wah, gue emosi kan. Yang lu keluar. Gue emosi, gue berdiri, gue bilang, Romo tunggu di gedung sebelah. Gedung sebelah itu maksudnya master. Pasca sarjana. Karena gue emosi. Anjing. Kalau enggak kan gue bisa beasiswa kemana gitu. Cuma gara-gara Romo Lanur tuh yang gituin tuh. Itu serius itu. Iya. Lu ucapin kayak gitu. Romo tunggu di gedung sebelah. Oh gituin. Terus jawabannya apa? Dia ketawa lagi. Anjir. Baru masuk lah. Langsung masuk. Semester itu juga, semester depannya. Tapi kebetulan murah juga sih STF ya. Kategori murah lah menurutku. Sebenarnya murah dihitung. Dibandingkan setelah gue tahu dari Kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain sebenarnya murah sih. Gue lupa tapi harganya waktu itu berapa, cuma murah lah. Masih terjangkau lah, masih bisa lah. Skripsimu tentang apa? Di sana? Walter Benjamin. Filsafat sejarah. Itu Walter Benjamin yang menyebut ini apa? Flaneur itu ya? Flaneur. Itu Flaneur itu apa? Bagaimana sih jelasin sekilas itu? Soalnya aku ngedit tulisannya Jen RS. Buat dia ada kumpulan esainya. Sebenarnya Flaneur itu bukan dari dia ngambil dari Baudelaire sebenarnya, Charles Baudelaire itu loh yang The Flower of Evil itu loh. Dari situ jadi lebih kepada semacam gelandangan yang berjalan-jalan, ngelihat segala sesuatu, kagum, tapi tidak terlibat, kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu tuh Flaneur tuh. Sosok yang seperti itu. Tapi nanti hubungannya dengan metropolis kayak gitu. Oke. Model inilah modelan Chaplin lah dalam film-film Chaplin yang modern, bukan Modern Times. Kalau modern Chaplin yang mana gue lupa deh yang kayak gitu tuh. Tapi skripsi nggak tentang itu, gue lebih ke filsafat sejarahnya si Benjamin. Filsafat sejarah. Thesis on history. Itu gimana sih filsafat sejarah itu? Si Benjamin. Benjamin tuh filsafat sejarahnya tuh kayak itu tuh loh. Jadi ininya dia tuh sampai pada yang sering dikutip orang tuh sejarah ditulis pemenang. Nah itu tuh Benjamin tuh. Sejarah ditulis pemenang, terus pentingnya oral history gitu-gitu tuh Benjamin tuh. Oral history karena sejarah kan dia punya tesis sejarahnya gitu. Beberapa tuh yang kayak gitu tuh yang sejarah peradaban adalah sejarah barbarianisme, itu dia tuh. Jadi bersamaan dengan peradaban itu juga sebetulnya ada juga penindasan di situ, berbarengan gitu. Nah konsekuensinya kan, misalnya sejarah itu kan sebelum itu, zaman sebelum itu, misalnya macam-macam lah historisisme dan lain sebagainya itu. Sejarah itu ditulis berdasarkan arsip kan. Nah Benjamin itu mempertanyakan siapa yang menyimpan arsip, siapa yang mengkurasi arsip. Nah dia keluar yang pastikan kalau ada arsip berarti itu adalah yang menyimpan dan membuat dia tetap ada itu tuh penguasa. Kaum pemenang dalam sejarah. Nah ini kembali ke sejarah
dalam Marx itu kan perjalanan sejarah manusia di Jerman ideologi kalau nggak salah deh. Perjalanan sejarah manusia itu kan pertarungan antara tertindas dan menindas itu loh. Nah, dalam pertarungan itu kan ada menang ada kalah nih. Maka si Benjamin bilang sejarah itu dibuat oleh pemenang. Nah, pemenangnya pasti dalam perjalanan sejarah penguasa gitu. Itulah aku nggak tahu yang ucapan itu katanya Benyamin ya. Makanya nanti karena arsip itu diciptakan oleh penguasa, maka lu mesti cari yang lain dong. Alternatif, oral history, sastra, hal-hal di luar sejarah arsip resmi gitu. Meskipun pada akhirnya nanti kita tahu dalam sastra pun ada penguasa apa segala macam gitu-gitu. Oh, benar itu ya. Sejarah alternatifnya tuh dari dia tuh. Tapi yang paling terkenal dia kan Angel of History, Angelus Novus-nya dia itu yang mana dia bilang tuh ada malaikat yang terbang menjauhi Firdaus itu. Tertiup menjauhi Firdaus, tetapi jadi Firdaus ini nih, Firdaus ada di depan kita, dia menjauhi gini kan. Nah, wajahnya itu menghadap ke belakang, ke Firdaus itu, bukan ke depan. Oh, dia meninggalkan tapi iya, jadi dia kayak gini, terbangnya tuh kayak mundur kayak gini. Itu gitu. Maksudnya apa itu? Ada penjelasannya nggak? Nah, terus kan sejarah itu kan pertarungan tadi kan. Pertarungan tadi kan, dalam pertarungan itu kan ada yang hancur lebur apa segala macam, mati apa gitu-gitu tuh si malaikat itu tuh ngelihat semua itu. Mengelihat semua itu tuh mukanya itu kayak ekspresi wajahnya itu ngeri gitu loh. Ngeri, sedih segala macam. Nah, si malaikat itu pengen berhenti. Dia tidak mau terus terbang. Dia pengen berhenti untuk ngurusin tuh yang hancur apa sakit apa segala macam, berantakan. Dia pengen ngurusin itu, tapi dia nggak bisa karena angin dari Firdaus itu terlalu kencang. Nah, angin yang bertiup itu bernama progresivitas, kemajuan gitu loh. Gitu tuh. Jadi dia mau menjelaskan progresivitas dengan cara seperti itu. Artinya kemajuan itu tuh yang kita sebut sebagai kemajuan itu, segala macam kemajuan itu sesungguhnya akan meninggalkan jejak-jejak yang tadi yang mau diberesin sama si malaikat, tapi nggak bisa ini. Oh, si malaikat itu. Tapi nggak bisa ini. Jadi yang hancur, yang tertinggal, yang berantakan, yang kalah gitu semua tuh udah dilupakan aja karena si malaikat cuma bisa ngelihat juga gitu. Kalau di filsafat sejarah sosok Benyamin itu sentral nggak ya? Enggak, si Benyamin sampai mungkin baru belakangan ini ya, dia selalu nggak sentral dari dulu. Enggak selalu. Yang dibicarakan kalau filsafat sejarah Hegel. Marx gitu tuh itu pasti sentral tuh, sentral. Tapi kalau Benyamin tuh masih belum nggak sentral lah, pemikiran dia tuh nggak dianggap sebagai karena kalau di dalam filsafat tuh paling gampang kan kita ngelihat sentral kalau dia udah masuk dalam misalnya short history, misalnya a short introduction to philosophy of history misalnya gitu ya. Itu udah. Nah, itu kalau itu misalnya filsafat sejarah Hegel. Itu ada tuh, filsafat sejarah Marx itu ada. Tapi filsafat sejarah Benyamin nggak ada. Jadi dia nggak sentral gitu. Nggak banyak dibahas. Nggak banyak, karena dia dilihat sebagai turunan dari Marxisme. Si Benyamin ini? Benyamin turunan dari Marxisme. Berarti jauh ya? Jauh. Tapi kalau aku kan barusan ini kemarin reveal nyatakan bahwa aku kan barusan sarjana pendidikan sejarah ya. Oh iya Indra Prasta. Iya. Maksudnya selamat ya. Thank you. Baru lulus nih. Berapa tahun kalau lu? Dari 2011 kuliah. 2011 2025. Anjing matematika gue. 14 tahun. Buset. Lebih lama dari gue. Wah, tiga. Rekor gue kalah. 10 tahun, 14 tahun lumayan. Iya, kalah gue. Buset. Iya, menang loh. Rencana lanjut S2 juga. STF? Nggak tahu juga. STF aja. Kalau STF kan kalau murah. Lebih dekat dari rumah. Makanya. Gojek paling berapa? 15.000. 15.000. Udah. Paling naik sepeda. Naik sepeda ya dekat tuh. Enak STF lagi beneran. Paling kalau mau dengar tasawuf filsafat, aku tahu
apa nih? Diskusi Filsafat paling pergi bukan diskusi sebenarnya. Tausiah filsafat, filsafat. hutan kayu. Hutan kayu. Yo, dekat Gang tuh, kabel. dekat. Gang Gang kabel. kabel dekat, Iya, benar. Ada Ada satu Romo Martin. ada satu begawan di situ. Satu begawan. Nggak tahu nantilah. Lihat cek di UI mahal banget. Ya, masuk aja udah sekarang nih. Iya ya. Masuk aja langsung. Ya nih ya gua tadi aja juga cuma gara-gara Tunggu di sebelah aja gitu. Iya ya. Iya, masuk aja lagi. Ambil apa materi-materi filsafat sejarah. Makanya Filsafat sejarah bisa. Nanti kalau pasti akan ketemu lah. Banyak yang seru-seru pasti. Sekarang malah mungkin bisa malah kita ngangkat filsafat Nusantara gitu juga bisa. Nusantara sekarang. Itu jadi penting tuh. Maksudnya penting dalam pengertian juga banyak yang belum digarap kan. Itu juga penting tuh. Kita kan condongnya ke sana. Kesana terus. Keren kalau barat terus barat, timur kan gitu. bisa. Timur Kurang. sangat mungkin. Maksudnya timurnya Nusantara maksudnya. Nusantara, Gitu. Aku cek dulu apa biayanya dulu. Tapi saya tahu murah sih. Murah. SDF murah, apalagi masternya murah. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Tapi aku nggak bisa bayangkan sih. Maksudnya STF nggak ada kantin. Masuk kampus nggak ada kantin tuh gimana ya? Memang anjir. Bawa bekal. Nggak ada, bener nggak ada. Nggak ada ya? Siapa juga yang mau buka ya? Gue juga bingung sih. Nggak mungkin, nggak ada yang buka pasti. Sekarang aja yang gue bilang tadi yang Indomie dekat dari pagar itu aja udah tutup. Udah nggak ada. Di luar pagar ya? Iya. Udah nggak. Di luar pagar tadi yang dekat itu udah nggak ada. Mungkin dong. Ini dekat kampus kan biasanya dekat kampus rame kan? Iya. Ini kok tutup. Iya sih. Gara-gara nggak ada mahasiswanya tutup kan? Tutup karena nggak, ya dikit juga. Nggak tahu ya, tapi mungkin mereka ini cuma lebih STF itu kan di depannya ada sekolah Melania. Lebih terkenal sekolah Melania. Jadi kalau lu naik angkot nih, ada tuh angkot dari Salemba ke Rawasari tuh, 04 kalau nggak salah. Itu kalau lu bilang, bang berhenti di STF, kagak tahu dos ininya, supirnya. Sama sekali nggak tahu. Bang berhenti di sekolah Melania, tahu. Berhenti di sekolah Melania, baru jalan. Kalau sekolah apa S2 kayak gitu tiap hari nggak? Enggak. Dia 2 hari, 3 hari doang. Dalam seminggu. Dan pagi. Enggak, sore. Jadi kalau kerja bisa. Masih bisa Masih lah ya. bisa. Jam 5 kok. Masuknya? Bisa lah. Masuk jam 5. Jam 5 sore sampai jam 8 gitu. Bisa lah. Habis jam 8 kan nongkrong di atelier. Langsung ditelepon. Nah, sekarang ambil S3. S3. S1-nya apa? S2-nya apa tadi? Bahasa apa? Benyamin juga. Oh, berarti konsisten Benyamin ya? Benyamin juga. Kenapa? Maksudnya kenapa Benyamin? Aduh, itu sebenarnya itu juga kecelakaan juga ya. Jadi ceritanya tuh kan gara-gara tadi kan harus beres kuliah gara-gara tadi tuh. Oke. Ketemu apa? Adik mau ke sini. Terus akhirnya kan mesti berpikir nih, ini skripsinya apa ya? Oke. Banyak tuh waktu itu kan, wah, karmas kali ya kayak gitu yang kayak karmas kali apa Badiu apa gitu loh, masih simpang siur kan. Terus pada suatu siang ada temen namanya Anom Astika nih. Dia kayaknya udah lupa. Anom Astika ya. Terus si Anom nih lagi nongkrong di kantin yang tadi gue bilang itu. Nongkrong di luar pagar tadi itu, yang udah tutup itu. Dia lagi nongkrong, dia ngapain gue nggak ngerti lah waktu itu kan. Dia sendirian kayaknya deh. Terus gue dateng terus wah ada Anom. Gue keluar dari kampus, terus wah ada Anom nongkrong nih. Terus Nom, gue mesti skripsi nih ternyata nih, udah dikit lagi mesti skripsi nih. Apaan ya? Gitu. Gue nggak ngerti tuh, dia lagi baca apa, terus dia bilang gini, Benyamin aja men. Filsafat sejarahnya Benyamin, teksnya pendek. Alasannya teks pendek. Terus gue bilang, mana? Terus dia kasih bukunya. Terus gue lihat, oh iya nih. Oh iya nih, pendek nih Nom, bisa lah. Anom nggak selesai dia. Nggak selesai. Langsung, anjing. Berarti Anom ini sumber inspirasi ya? Sumber inspirasi si bangsat itu.
Aduh, Ternyata teks pendek itu jebakan, gue mesti baca yang lain panjang lagi bahasa. panjang. Akhirnya itu, Benyamin itu. S2-nya gitu juga. Nah kalau S2 tuh juga kecelakaannya lain lagi. Datang-datang terus ada di semester berapa gitu. Datang-datang ke kampus, Bu Karlina datang. Berto, kamu semester depan harus sudah proposal loh. Oh iya Bu. Gue gak nge gitu. Gue kirain masih kayak santai-santai aja. Santai dulu, nongkrong dulu ya. Iya, masih kayak santai-santai aja, enggak. Ternyata peraturan barunya tuh harus lebih cepat gitu loh. Jadi akhirnya udahlah, ambil yang gue udah familiar. Benyamin, tapi lari ke dia tentang estetika gitu. Bukan sejarahnya lagi. Sejarah lagi. Selesai lah. Selesai tuh, lama juga tuh. Enggak dibukukan. Insya Allah segera. Insya Allah segera. Dan udah ada penerbitnya. Udah ada. Mau di-spill nggak? Mau di-spill nggak? Enggak, antar aja, masih lama soalnya. Masih lama. Nah, sekarang S3. Sudah ada penggambaran. Iya, karena S3 itu kan mesti jelas di awal kan? Iya, dari awal tuh mesti ada proposalnya gitu. Bukan proposal, pra proposal sekitar berapa halaman lah gitu. Sebelum masuk tuh mesti kirim itu dulu. Kalau kasus gua tuh kirim itu dulu. Dosen-dosen di dalam kasus gua tuh dosen-dosen di pasca itu merasa itu layak baru keterima gitulah. Semoga lah bisa cepat. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Tapi ini sudah masuk tahun berapa? Baru semester 3. Nanti semester ini, semester depan nih, itu semester 3. Baru semester 3 nih. Tentang apa? Estetika juga paling. Estetika juga. Benyamin? Enggak. Kira Benyamin lagi? Enggak. Pulang rumah dikit lah, ke Nusantara dikit lah kita. Iyalah, masa barat-barat lagi. Tapi sebenarnya kamu lebih condong sastra atau lebih filsafat sih? Susah juga ya. Soalnya aku lihat kepenulisanmu itu sastramu yang kuat banget. Kalau si Martin itu sastranya, filsafatnya lebih kuat, sastranya nggak terlalu. Kalau kamu sebaliknya, sastranya yang lebih kuat. Tapi sebenarnya nggak kuat-kuat amat, Far. Nggak kuat-kuat amat. Tapi maksudnya gitu-gitu aja. Tapi kalau dibandingkan dengan filsafatnya itu loh maksudku. Iya sebenarnya karena filsafat gua nggak. Atau nggak menerbitkan buku filsafat. Kalau dari situ memang gua nggak pernah kan? Belum pernah. Cuma ntar mau rencana skripsi sama tesis diterbitin aja supaya biar ada bukti bahwa pernah belajar gitu. Iya itu maksudku. Iya. Karena kan seperti tadi kan filsafat mah ijazahnya buat apaan sih? Maksudnya nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu bisa untuk industri gitu atau apalah gitu. Jadi ya setidaknya itulah buku atau apa gitu. Iya. Tapi ini sedang diupayakan sih, semoga cepat ininya gitu, menyusunnya kembali dalam bentuk buku gitu. Nah tadi kembali ke kamu lebih apa, ke sastra atau ke filsafat? Atau bisa dua-duanya ini? Sebenarnya gue suka dua-duanya. Cuma kan memang menulis sastranya udah lebih jauh sebelum gue belajar filsafat kan mungkin. Iya, karena udah duluan, udah dari zaman dulu gitu. Terus teman di sastra kan banyak banget gitu. Iya sih. Teman di filsafat dikit. Siapa juga ya? Iya. Ya paling itu aja tuh 5 paling. Kurang. Martin. Anom. Edo, apa lagi tuh? Apa lagi? Udah. Itu. 4. Lingkarannya ada teman-teman lain, misalnya teman-teman kayak teman-teman seangkatan kayak Meti gitu-gitu ya. Iya. Tetapi kan mereka sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan ininya mereka gitu loh, kayak ada Cila, ada Yoyon, tapi mereka udah sibuk dengan masing-masing yang dengan dunia bukan filsafat masing-masing lah. Bukan filsafat lagi. Masih tetap ada hubungan karena filsafat kan nggak ada dunia filsafat kalau menurut gua di Indonesia ya. Nggak ada ya. Nggak ada dunia filsafat yang kita maksudkan tuh apa gitu. Kalau dunia sastra tuh kan clear gitu. Ada komunitasnya, ada komite sastra di Dewan Kesenian Jakarta, ada Badan Bahasa dan Sastra. Iya. Jadi dunia sastra tuh clear gitu. Dunia filsafat tuh dunia yang sedang mau dibentuk.
Gitu. Martin itu kan berusaha untuk membentuk gitu kan. Bentuk dunia filsafat. Gue curiga gue curiga nih ya, dia adalah pencipta yang tidak akan melihat hasil ciptaannya gitu. Kan sudah mati baru. Karena mungkin 50 tahun lagi kali Baru dibahas ya. baru ada ini barang gitu. Dia baru akan menerbitin buku yang buku filsafat. Bukan buku tentang filsafat. Yang demokrasi, yang di gang kabel barusan itu ya. Itu dia bilang itu buku filsafat. Dia berusaha merumuskan satu konsep. Dia berfilosofis ya. Berfilsafat ya. Iya. Karena kan selama ini dia menulis filsafat tentang filsafat. Tentang filsafat. Ini berfilsafat ya. Ini dahsyat. Hanya 80 halaman kalau nggak salah. Iya, dia sempat bilang tuh 80 halaman pendek-pendek kan. Pendek-pendek. Dia memeras katanya. Iya, karena itu ada satu penulis kayak filsuf Korea apa Jepang ya? Filsuf Korea Bung Yu siapa lupa gua. Di filsuf Korea yang tinggal di Jerman kalau nggak salah. Itu dia tuh juga kayak gitu modelannya. Jadi pendek-pendek gitu-gitu tuh. Gua nggak tahu mungkin Martin terinspirasi juga atau ada hubungannya apa-apa gitu ya. Tapi ada pendek-pendek gitu, risalah pendek gitu. Oh, bisa jadi. Kan ya, makanya dunia kalau disebut dunia filsafat susah juga gue gimana mau bisa dan dirimu lebih nyaman di sastra karena komunitasnya banyak, orang-orangnya banyak. Iya kan? Iya, kalau dunia filsafat seperti tadi kan dunia yang sedang mau dibentuk gitu. Belum ada gitu. Belum ada. Kalau menurut gue sih belum ada. Kalau ukurannya seperti tadi ya. Ya. Kecuali kalau ukurannya orang yang duduk berfilosofis ya semua orang lah. Iyalah. Dengan Anum cukup lah. Iya, dengan Anum dengan Martin udah cukup lah. Tapi kalau dunia yang dipahami dalam pengertian ekosistem filsafat, apa nih? Gitu. Oh iya. Itu yang mesti kita iniin lagi gitu. Memang ada asosiasi pengajar filsafat mungkin ada. Kayaknya ada deh asosiasi pengajar filsafat apa gitu. Tapi kalau dunia filsafat dalam pengertian ada ekosistemnya, ada eventnya, ada apanya, perbincangan yang terus terjadi gitu-gitu tuh sedang berupaya diciptakan. Nah, kalau ini tidak ada filsafat ini di sini. Masalahnya filsafat itu menurut gue pasti akan masuk ke macam-macam. Oh iya. Di seni bisa, di sastra bisa, bahkan dalam nasib yang buruk pun bisa kan. Gitu loh. Iya. Jadi dia ada di mana-mana gitu, akan ada di semua hal. Dia pasti akan masuk gitu, pasti akan masuk. Iya, karena dia ibu itu bapak. Ibu ilmu pengetahuan. Ibu ilmu pengetahuan itu kan, maka dia pasti akan masuk ke dalam di semua genre, di semua bidang. Makanya kalau di luar, kalau gua nggak tahu ya, ini mungkin orang-orang yang lebih dunia pendidikan lebih paham sih. Tapi kan PhD kan, philosophy degree bukan. Jadi kan lu meskipun lu di bidang apa, PhD. Oh, filosofi. Iya, filosofi degree kan, artinya kan lu membuat sebuah filsafat dalam tanda kutip, lu karya bikin filsafat. Iya, lu bikin karya filsafat sebenarnya. Iya kan? Jadi dia di mana-mana di luar begitu dia ininya. Kalau kita kan dokter nih. Kalau misalnya PhD. Nah, Singapura gitu misalnya, dia kan PhD. Filosofi degree gitu. Jadi di segala bidang ada PhD-nya gitu. Kenapa tidak dokter? Nah, itu nggak ngerti gue. Itu ada sejarahnya pasti. Alergi dengan filsafat? Nggak tahu gue. Karena kan kita mungkin ambil dari Belanda. Oh, Belanda nggak pakai gitu kan? Belanda dokter juga kayaknya deh. Ya? Nah, kita masuk ke sini. Ini buku baru diterbitkan oleh penerbit JBS. Ini tentang apa sih nih, Bang Berto? Nah, itu ini nih buku inilah. Sebenarnya mengumpulkan tulisan dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Zaman dulu itu dari tahun 2003? Enggak. Tulisan tahun 2003 2004 tuh enggak ketemu gua. Nggak ada sama sekali. Ada, tapi dulu sempat nulis tapi enggak ketemu arsipnya. Oh, enggak ketemu arsipnya. Ini kayaknya paling awal 2008 deh. 2008 apa 2000? Iya, 2000. Coba. Ya, ada ini ada 2008. Ini tahun berapa nih? Yang pertama tahun berapa deh? Enggak apa lagi. Dari ini 2008. Nah, 2008. Juni. Kayaknya dari 2008. Ini baru mau masuk ini. Iya. Masuk STF. Iya. Sudah di STF ini, sudah di STF. 2008. Iya kan? 4, enggak. 3, 4, 5, 6, 7. Belum masuk. Ya? Masuk baru Agustus.
Oh gitu. Semester baru Agustus. Oh. Nah. Jadi kumpulan tulisan dari zaman dulu-dulu sampai yang sekarang dalam bentuk esai-esai pendek itu gua gabungin gitu, yang masih tersimpan ya, yang masih tersimpan itu digabungin. Sebenarnya waktu naskah awal kirim ke Koto, Indrian Koto itu lebih banyak dari ini, Far. Lebih banyak. Terus Koto bilang kita bisa jadi 2 buku aja. 2 buku? 2 buku. Jadi yang pertama lebih ke yang esai seni dan budaya dan seni, yang ini. Dan akan ada? Akan ada nanti itu lebih ke sosial, politik, sejarah gitu-gitu. Oh. Gitu. Ya itu nanti. Saking tebalnya ya? Saking tebalnya. Kata-kata Koto pecah aja jadi 2. Produktif ya berarti? Pada masa itu kan, wah gila. Cukup inilah ya. Dikit-dikit nulis, dikit-dikit nulis, ada duitnya juga kadang-kadang ada juga gitu-gitulah. Dan nulis dirimu kan sebagai ini ya, pengisi tetap di Oasis Indo Progress. Oase ya dulu. Ya Oase Indo Progress dulu. Gue sama Windu Yusuf tuh. Windu Yusuf. Terus nanti ada Mbak Lili HS gitu-gitu. Oh. Aku sih baca sekilas ini apa pembahasan yang agak berat tapi diringankan. Bahkan ada beberapa punchline di bagian akhir itu ini berusaha melucu itu, berusaha untuk membelokkan apa apa yang diomongin. Iya, aku ini khasmu banget ini di bagian akhir ini dibelokkan kayak gini gitu. Karena kan mungkin ini ya, karena dia berbentuk esai sih, jadi bisa main-main. Dia nggak bisa, dan juga nggak bisa punya ruang yang cukup panjang kan untuk elaborasi yang lebih jauh gitu. Terbatas dia akhirnya. Nah, sekarang beraktivitas apa nih Bang? Susah ya. Susah ya. Ini napas panjang kayak gini. Sekarang sebenarnya kan dari dulu kan utamanya kan di good school ya, tapi good school kan lebih banyak nongkrong dan bekerjanya tuh nyampur gitu loh. Dari dulu nongkrong terus ya? Iya, enak itu tempat tuh. Dari kuliah, di UI, FIB, FIB nongkrong. Sampai kerja pun nongkrong gitu loh. Gila. Sekarang lebih banyak di good school aja sih. Ngajar di kampus? Ngajar sih, cuma kan ngajar dosen tidak tetap, jadi nggak setiap hari ke sana Pak. Gue juga nggak tahu nih semester yang nanti ini ngajar apa enggak gitu, karena kan ya itu kan tergantung setiap semester ada kelas yang bisa kita isi mampu apa enggak gitu. Kan gue bukan dosen tetap kan, kalau dosen tetap pasti dia udah wajib setiap semester pasti dia akan ini, tapi kalau gue kan tidak tetap jadi. Mata kuliah apa sih ngajarnya? Mata kuliah dasar. Filsafat juga? Enggak, mata kuliah dasar kayak itu loh, Pancasila, filsafat lah, Pancasila. Iyalah, ideologi gila loh. Ada filsafat Pancasila. Pancasila gitu. Dahsyat. Semua hal yang bisa menghidupi kita jalanin aja lah. Gas. Seniman, budayawan memang gitu. Aja. Tapi kayaknya dirimu lebih cocok di budayawan deh. Karena semua lintas udah seni kan di good school. Iya, lebih ke seni rupa. Ya kan? Di Jakarta Timur ada filsafat. Oh iya. Sastra di lintas. Jakarta Pusat tuh, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Far. Itu Jakarta Pusat? Jakarta Pusat maksudnya, Far. Rawasari? Iya. Oh. Batasnya tuh di Jalan Pramuka. Batasnya tuh di Jalan Pramuka. Oh gitu? Kalau Jalan Pramuka itu, kalau lu nyebrang dari Rawasari, nyebrang ke sana, itu hutan kayu Jakarta Timur. Oh iya, hutan kayu Jakarta Timur. Iya. Seberangnya? Jadi, kan ada jalan gede gini kan, ini Jalan Pramuka kan. Ini Jalan Pramuka, ini jalan apa tuh? MT Haryono. Bukan. Jalan apa sih yang bypass? Pemuda kan soal di sini. Yang bypass yang ada tol atas tuh. Oh, enggak tahu. Jalan apa sih? Yang itu mengarah ke Kelapa Gading. Mengarah ke Kelapa Gading sama ke Priok tuh. Iya. Nah, itu jalan apa ya? Nggak tahu ya? Iya, tuh dari PGC ke Priok. Iya, itu gua nggak tahu tuh namanya apa tuh. Nggak tahu. Nah, kalau lu makanya di situ dari Rawasari itu kalau lu nyebrang ke Pramuka, nyebrangin Jalan Pramuka, lu Jakarta Timur. Oke. Kalau lu nyebrangin jalan bypass itu, lu Jakarta Timur juga. Oke. Gitu. Jadi dia tuh Jakarta Pusat.
Sirawasari Jakarta Sirawasari itu Jakarta Pusat. Oh. Perbatasan lah. Kayak Manggarai juga Jakarta Pusat itu. Selatan dia. Selatan ya. Selatan. Makanya itu aneh kan. Aneh. Ininya posisi Vibes-nya vibes timur. Five-nya Five Timur memang. Memang. Padahal dia pusat, Bo. Pusat tuh. Pusat, pusat. Sirawasari pusat. Apa, kalau Pramuka, Grand Pramuka? Masih pusat. Masih pusat. Masih itu? pusat tuh. Oh. Masih masuk pusat ya. Nyebrang dulu. baru timur. Baru timur. Oh. Nah, kamu seni dan budaya, terus sastra, juga filsafat. Ya, budayawan seharusnya. Bisa dikategorikan budayawan. Iya, cuma kategori itu buat terlalu berat sih. Iya, dan buat apaan juga sih, Iya maksudnya. sih, biar sih. Tapi kalau misalnya tanya kalau orang tulis budaya, gue juga enggak. Terserah aja, cuma maksudnya kalau gue lebih suka menyebut penulis dan peneliti lepas aja lah. Anjay. Penulis dan peneliti lepas. Biar kalau ada penelitian bisa diajak kita. Kalau budayawan kan apaan ya? Ngajak apaan ya? Iya. Kalau peneliti lepas, bisa nih ada penelitian ini, bisa nggak gitu? Iya. Dan biasanya kan budayawan itu orang-orang udah tua sih biasanya. Udah sosok-sosok yang udah begawan ya. begawan. Ya, boleh lah. Gitu, Bang. Apa Bang Berto mau disampaikan lagi? Hanya itu sih. Itu saja ya. Itu aja sih. Jadi perjalanan Bang Berto dari Larantuka. Itu Larantuka sananya dia kabupaten Larantuka apa kamu? Bukan Kabupaten Flores Timur ya. Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Oh, dia ibu kota Larantuka. Yang ini kemarin apa? Gunung Meletus. Sampai sekarang Gunung Meletus itu. Sampai sekarang. Terakhir di beritaan Al-Jazair apa? Al-Jazair ya? Cuma lucunya seringnya bandara yang terganggu tuh bandara kabupaten sebelah. Kenapa? Karena anginnya mengarah ke barat. Oh, ke barat. Sedangkan si gunung itu posisinya di timur. Utara, timur laut, timur barat daya. Larantuka. Barat dayanya Larantuka. Nggak kena. Sering nggak kena dia. Oh, karena seringnya anginnya. Kecuali kalau yang gede banget yang kayak kemarin gitu ya. Kalau gede banget ya kena, si bandaranya kena. Tapi seringnya dulu tuh kemarin tuh bandara di Maumere itu, Maumere kan kabupaten sebelah tuh dia. Di Sika. Bandara di Maumere tutup, Larantuka bisa. Tetap penerbangan ke Kupang lancar tuh Larantuka. Jadi orang-orang Larantuka juga waktu itu zaman itu tuh pesawat yang harusnya sehari cuma sekali jadinya 2 atau 3 kali. Karena harus melayani juga yang ke Maumere. Gitu. Dulu kan 2003. Berarti sudah lebih banyak waktumu di Jakarta ya? Iyalah, Berarti lebih disebut Jakartan atau Larantukan? Bukan Larantukan, iya Larantukan. Iya. Percampuran antara duanya lah ya. Gitu ya. Cuma kalau misalnya kita pakai administrasi negara, gue Jakarta. Udah Jakarta sekarang. Karena gue tidak pernah memegang KTP Flores Timur. Waktu berangkat ke sini masih pelajar ya? Iya, masih baru lulus. Ngurus KTP nanti di sini? Di sini. Oh. Umur berapa kan? Baru kita bisa 18. Jadi gue 18 tuh udah di sini. Ketika 18 udah di sini, maka uruslah di sini. Urusnya di sini gitu. Di alamat di Matraman, Jakarta Timur. Oh. Jadi kalau warga Jakarta Timur sebetulnya. Berarti kalau macam kan biasanya kalau volunteer Bukan volunteer apa sih? Ya kalau ada ajang-ajang gitu, berasal dari mana? Kamu mau menyebut diri Gue tetap berasal dari Larantuka. Tapi misalnya dulu gue sempat kan sastrawan dari mana ya, gitu tuh gue sempat ikut sekali 2 kali, tapi setelah itu gue berpikir kayaknya enggak lagi deh. Karena gue sebenarnya harusnya berutang lebih banyak ke Jakarta. Karena lebih banyak di Jakarta. Mendapat ilmu di sini. Mendapat ilmu di sini gitu. Jadi gue udah nggak mau kalau misalnya ada yang misalnya sastrawan dari NTT, gue udah nggak mau. Udah nggak mau menyebut sebagai gitu. Sastrawan NTT. Iya, gitu. tapi kalau asal tetap dari sana gitu. Kan kalau Martin biasa gini, aku juga di bio. Ya, bio buku. Sabanurhan dari Banggai yang sekarang menetap di Jakarta. Martin juga kayak gitu dari Semarang. Gue sama. Di gitu ya? Bio juga kayak gitu. Ya? Coba. Oh iya. Iya. Berarti kan
seorang penulis dan peneliti asal Rantuka, Masalah Rantuka. Flores Timur, yang sekarang di Jakarta. Berdomisili di Jakarta. Oh, sekarang berarti tidak menyebut sastrawan dari sana ya? Dari NTT? Udah enggak, karena menurut gue gue menulisnya aja udah di sini kok. Iya. Di sana SMA mau ngayal jadi slang, Bang. Waktu pertama kali istriku ketemu kamu, dia bilang itu kayak nggak ada NTT-nya orang itu. Logatnya udah Jakarta banget katanya. Iya, udah beda, udah lama di sini. Ngeri ya. Jadi udah ya, sastrawan dari NTT udah enggak lah. Misalnya gini di Ubud Writers misalnya, di Ubud Writers ya. Itu kan bicara cari domisili apa semua gitu. Kalau terima penulis emerging writers, kan mereka melihat administrasi ini, jadi akan jadi bingung ntar itu. Iya, dan gue nggak mau kalau mereka misalnya kalau misalnya gue Ubud atau kita apapun lah gitu kan, atau festival atau apa gitu, terus bilang gue adalah penulis dari NTT, gue enggak ya. Karena asal boleh. Asal boleh. Kelahiran sana gitu. Asal gitu. Asal sana boleh, tapi kalau karena menurut gue kalau sebut penulis dari NTT itu kayak lu mesti berjibaku dengan dunia yang di sana gitu. Sehari-hari di sana gitu. Apa pahit getirnya tuh di sana gitu loh. Iya sih. Iya. Kalau di sini kan udah enggak. Iya. Gitu loh. Tapi kalau bilang sastrawan Jakarta enggak juga kan? Makanya itu enaknya itu kan, dia berada di antara gitu loh. Berada di antara. Menyebut sastrawan Jakarta juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi problemnya kan berkecimpung dan ininya lebih banyak di Jakarta. Gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya kita ini kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta, kegiatan di sini gitu. Iya sih. Yang misalnya di tim atau misalnya di atelier segala macam kan sudah ekosistem Jakarta itu. Iya sih. Jadi harusnya DKI Jakarta memberikan kompensasi pada Flores Timur. Itu gimana? Kompensasi gimana Mas? Ya kan capek-capek SMA-nya di sono gitu. Tapi segala macam, terus ntar berkaryanya di sini Jakarta. Iya sih. Lu juga harusnya gitu, Sobat. Iya. Banyak Jakarta berutang ke banyak banget. Berutang banyak banget kepada banyak banget di luar orang Jakarta. Pada daerah di luar Jakarta yang orang-orangnya banyak kayak gitu kan. Iya sih. Macam-macam lah kan. Yang urus tim ini kayaknya. Urus tim itu kebanyakan kan orang-orang yang di luar, sampai SMA mungkin, sampai kuliah. Ada juga beberapa yang kuliah di wilayah lain. Artinya kan dia menjadi beban di wilayah itu kan dulunya kan. Iya. Terus nanti dia bekerjanya ketika itu ke Jakarta, harusnya kan, dan dalam tanda kutip kan, kalau kita kan nggak ada sumbangsi yang penting gitu kan. Ya gini-gini aja lah. Tapi kalau misalnya orang-orang lain gitu yang punya sumbangsi yang besar, tapi dia asalnya dari luar, terus dia Ali Sadikin aja bukan? Iya. Ali Sadikin aja kan asalnya bukan dari Jakarta. Atau Sidul juga bukan Jakarta? Iya bener, itu. Iya sih. Tapi itu nggak beda lagi lah. Beda lagi. Kayaknya Edo ya yang bilang aku orang Jakarta. Kalau Edo iya, lahir besarnya kan Jakarta. Tapi dia nggak menyebut Betawi atau gimana sih kebalikannya? Iya kan, Betawi beda lagi tuh. Makanya Jakarta sangat ini kan. Jadi dia bilang Jakarta itu Betawi tidak identik dengan Jakarta. Atau bagaimana sih? Dia ngomong Betawi identik dengan Jakarta. Jakarta tidak identik dengan Betawi. Jadi kamu menyebut Jakarta tidak mesti kamu orang Betawi gitu maksudnya. Tapi melihat gilit sastra Indonesia gimana sekarang? Wah, makin ramai lah. Ramai ya? Ya banyak festival. Banyak program-program gitulah teman-teman. Banyak lah yang bisa dibikin atau dilakukan sekarang gitu dengan festival-festival. Tapi kan setidaknya juga diskusi-diskusi yang terjadi di festival-festival itu gitulah. Iya. Semoga ada perkembangan artistik atau apa gitu kan ya, yang muncul dari itu, kesempatan lebih banyak lah gitu. Tapi aku melihat festival kayak gini tuh kurang arsip sih. Jadi maksudnya gini, festival yang berurusan di Singaraja dengan di Jogja sekarang, barusan kemarin. Kita hanya melihat cuplikan-cuplikannya aja. Benar, iya. Melihat secara enggak. Misalnya videonya nanti muncul gitu ya. Iya, kayaknya harusnya bagus deh kalau kayak gitu. Sayangnya gitu. Dan kita kayaknya bukan hanya
bukan hanya mereka, festival-festival lain kayak gitu. Hmm. Jadi maksudnya dengan teknologi YouTube sekarang, Benar. mestinya bisa kita produksi, distribusi lebih luas gitu. Ya. Kalau memang. Tapi itu juga ini juga sih Far, apa? Menurut gue tuh Mahal ya? mungkin mahal juga lah, karena misalnya kan waktu itu kan JB Jakarta Biennale itu kan tahun lalu ikut terlibat. Perekaman itu kan merekam seluruhnya secara utuh itu kan sudah sebuah kerja tersendiri kan. Iya. Nanti setelah semuanya utuh itu terkumpulkan, kalau mau kita publikasikan lagi itu kan kerja baru lagi gitu. Orang harus ada yang editing, jadi itu tuh juga butuh ini lagi gitu. Butuh waktu, apa istilahnya, sumber daya, gitu-gitu tuh yang juga mungkin nggak gampang tuh, nggak gampang. Karena kan gue yakin festival itu kan, teman-teman yang menggerakkan festival itu sudah bersyukur banget ada dana untuk menjalankan festival, Far. Kalau yang tadi misalnya kita membayangkan materinya dipublikasikan, itu kan pekerjaan pasca. Cari dana lagi, sedangkan setelah festival beres, mereka harus sudah mulai cari duit lagi nih buat berikutnya. Tahun depan lagi. Pusing kalau misalnya kita harus membebani lagi tuh. Iya sih. Apalagi katanya pendanaan dikurangi. Ya itu dia tuh. Ya. Tapi memang harus, kalau di dunia seni rupa kan kita udah mulai berpikir tentang gimana supaya mandiri nih pendanaan. Nah, itu di seni rupa itu apa mandiri itu ada nggak? Maksudnya sudah lama atau masih lagi struggling? Struggling, pasti struggling. Tetapi masih udah mulai banyak yang mulai mengupayakan. Udah banyak banget kan pameran atau apa yang tanpa ada dukungan funding gede gitu. Itu kan sudah banyak program yang tanpa ada dukungan funding gede itu udah mulai ada lah. Udah mulai ada, tetapi memang belum selevel bikin sebuah festival besar tanpa ada dukungan dana itu belum. Tetapi upaya untuk ke arah situ tuh sedang diupayakan tuh, gimana nih caranya, apa kita bikin lembaga badan khusus untuk cari dana jualan atau apa gitu-gitu kan sedang diupayakan. Meskipun hasilnya sampai sekarang pun belum sampai, apa istilahnya, belum ada lah. Belum kelihatan banget lah, tapi upaya ke situ udah banyak gitu. Masalahnya dunia seni rupa mungkin bisa masuk ke dunia pasar lebih cepat ya, artinya lu bisa bikin merchandise, terus merchandise bisa artis merchandise itu bisa dibeli orang, apa segala macam itu masih mungkin gitu. Sastra kan produknya buku royalti segitu, Pak. Gitu. Malah aku mau karena mau ngomong sesuatu tapi udah terpotong tadi tuh. Oh, apa tuh? Maksudnya gini, kalau seni rupa kan kayaknya ada aktivasinya banyak gitu ya. Dari produk itu sendiri, bisa kita merchandise-nya segala rupa. Nah, di stand up comedian kan ini bagian dari industri seni hiburan lah ya. Itu mereka hidup. Apakah memungkinkan cara-cara stand up comedian ini tampil di depan umum berbayar, itu sama juga masuk ke pameran itu berbayar atau diskusi sastra berbayar, itu memungkinkan nggak? Dan maksudnya artinya memungkinkan, ada nggak masanya yang datang nanti itu? Kalau masuk pameran berbayar, kita bisa ambil contoh Art Jakarta. Art Jakarta tuh berbayar tuh, dan orang beli. Rame. Art Jok juga. Dan itu berapa per masuk? Gue lupa lagi, 100.000 kali. 100.000. Art Jok tuh. Aku kayaknya dulu Art Jok itu 50.000 dulu. Nah, nanti sekarang mungkin udah naik tuh. Udah naik. Kalau Art Jakarta sih nggak tuh. Dan ada yang beli tiket. Banyak, Far. Banyak yang beli, Far. Banyak. Artinya bisa diaktifisikan ini uang ini. Bisa. Sebenarnya bisa diaktifasi. Membayar segala macam gitu-gitu dengan transparansi nanti kepada publik. Terjual sekian, hasilnya dapatnya sekian, duitnya segini, ini kita akan, kan transparansi publik bisa dilakukan gitu dalam konteks seni rupa gitu. Gue nggak tahu nanti misalnya kalau misalnya Art Jak atau Art Jok memang dalam tanda kutip kan seni yang memang market ya, pasar seni rupa gitu. Tapi misalnya kayak Jakarta Biennale itu bisa diperlakukan seperti itu atau enggak gitu. Itu belum terlihat gitu ya. Tapi gue yakin sih kalau di-announce dengan baik, warga sih pasti, masyarakat sih pasti mau lah membeli untuk bisa
untuk bisa datang, untuk bisa menikmati kegiatan tuh, gue rasa masyarakat mau. Misalnya begini, kalau itu seni rupa ya, misalnya kita undang Bertutukan dan Martin Surajaya membahas satu topik sastra, dan kita bayar kita buka tapi berbayar dengan 50.000 sampai 100.000. Itu memungkinkan nggak? Gue rasa memungkinkan. Dan memungkinkan ada yang karena ada Martin Surajaya. karena ada Martin Surajaya, bukan karena ada Bertutukan. Iya. Memungkinkan berarti itu ya? Memungkinkan. Memungkinkan banget. Berarti dari sosoknya juga ya, kalau berarti bisa. Dan sebetulnya sosok itu kalau misalnya contoh ya, contoh orang seperti Martin atau orang seperti katakanlah Mbak Reda, Claudio Amo gitu ya, itu kan mereka bekerja sendiri untuk bisa mendapatkan publik mengetahui sepak terjangnya mereka. Itu mereka bekerja sendiri gitu loh, bukan mereka tidak dibantu dalam tanda kutip secara langsung, di-create secara langsung gitu. Nah, ekosistem itu harusnya sampai ke situ. Harusnya kan orang seperti penulis, seperti misalnya penulis dalam konteks sastra ya, sastrawan itu kan ya tugasnya ya bekerja sebagai menulis karya aja gitu, atau berkarya aja gitu. Sedangkan ya tentu saja sesekali dia juga ikut terlibat untuk dalam tanda kutip gitu, misalnya untuk mengaktifasi katakanlah media sosial atau apa gitu, atau terlibat seperti kayak gitu, kerja-kerja seperti itu, mungkin dia bisa terlibat sesekali, tentu saja harus dilakukan, tetapi seharusnya kan ekosistem yang sehat itu kan itu juga ada bagian-bagian tertentu yang ngurusin itu gitu. Iya. Gitu loh. Dan kita belum itu ya? Enggak lah, belum lah. Belum ada. Kayaknya menurut gua belum ada deh. Tetapi contoh beberapa mungkin bisa kita lihat gitu. Atau mungkin Bung Kasafar kan punya banyak teman di kementerian sekarang gitu, bisa itu kayaknya enten lebih banyak. Maksudnya mesti dipetakan gitu loh untuk melihat kemungkinan itu, karena kita contoh lah Happy Salma tuh kan dengan Titi Mangsa tuh kan juga mengerjakan bagaimana mempopulerkan dalam bentuk yang lain. Model-model kayak gitu kan ada, meskipun tidak semua model itu ideal menurut gue. Kita mesti mempelajari banyak itu untuk bisa kira-kira yang bisa kita coba untuk kebutuhan bersama tuh apa gitu. Itu sih. Dan itu kayaknya kerja besar ya. Besar dan panjang. Besar dan panjang. Besar dan panjang, benar. Mesti diurus. Mesti diurus dengan serius. Oleh teman-teman lah. Yang ada di Kementerian Kebudayaan. Yang ada di Kementerian Kebudayaan dan juga di ekosistem sastra Indonesia gitu. Kalau kemarin ada teman yang ngabarin, dia bilang pitchingnya ke kementerian nggak diterima. Ada programnya di setiap wilayah lah. Cuma kalau menurut gue itu wajar aja lah. Kalau gue juga pernah dulu bantuin kan di situ kan, itu bukan sesuatu yang ya wajar gitu, artinya kan pasti ditolak itu wajar ya. Wajar gitu, artinya kan kementerian itu kan level yang kementerian itu kan banyak ya yang masuk dan lain sebagainya. Tapi katanya dengar-dengar itu ya, ini gosip-gosip karena dikurangin anggaran, makanya seharusnya mereka bisa diterima, tapi gara-gara anggaran kecil, jadi harus dipres untuk apa aja komunitas yang bisa layak diterima. Benar. Pasti anggaran itu kalau menurut gue ya akan selalu terbatas. Dalam konteks seni di Indonesia nih, seni budaya di Indonesia nih kok pembiayaan atau anggaran itu pasti akan selalu terbatas lah, kembali kepada bagaimana meng-create program yang tepat sasaran aja gitu. Gitu sih. Banyak loh sekarang yang teman-teman misalnya apa tuh yang mancanegara itu loh. Yang sastra mancanegara itu kan terobosan penerjemah, lab promotor kan terobosan yang sebelumnya belum ada gitu. Jadi ini menurut gue juga suatu hal baru yang diupayakan teman-teman yang baik gitu. Tapi tentang penulisan sejarah gue tetap nggak sepakat. Antropologi kita nggak bahas itu ya. Antropologi Indonesia menolak ya. Iya. Indonesia. Kenapa nggak sepakat? Maksudnya kenapa kamu nggak sepakat dengan penulisan sejarah Indonesia yang versi Fadli John? Ya karena ya seperti kalau banyak yang kita lihat kan memang nggak jelas juga kan ininya secara penjudulan apa segala macam, terus dia bilang ada yang tidak ditulis dengan nada positif segala macam. Ini kan juga
perlu dicek dengan detil gitu. Betul. Dan kalau menurut gue posisinya Fadlizon sebagai pemerintah harusnya kan dia mendengarkan. Kalau misalnya banyak sastrawan udah nggak sepakat ya lu dengerin dong. Karena ini sejarawan. Sejarawan nggak sepakat ya lu dengerin. Antropolog udah nggak sepakat ya lu dengerin dong. Siapa kan yang lu bukan sejarawan, betul, lu menteri. Betul. Meskipun lu bekerja, meskipun misalnya kalau lu kuliahnya sejarah, posisi lu kan menteri. Betul. Fasilitator. Betul. Bukan kalau lu mau debat, kalau lu adalah sejarawan gitu. Iya. Lu debat deh tuh metode, sudut pandang, apa segala macam, tapi posisi lu sejarawan. Ini kan lu kan menteri, jadi lu bukan tugas lu untuk debat. Betul. Gitu. Iya sih. Kan dia bilang, gue siap debat sampai, ya bukan urusan lu kali. Urusan lu mengurus negara, men, bukan debat. Iya ya. Kalau lu sebagai sejarawan nggak ada masalah. Kalau lu sejarawan, sedang bekerja sebagai sejarawan dan tidak terhubung dengan kementerian, relasi kuasa apapun, ya silahkan gitu. Tetapi kan posisi lu kan punya kuasa. Kan Benyamin udah bilang kan, sejarah ditulis oleh pemenang. Anjay. Tapi kalau kita mengiyakan Benyamin, maka wajar mereka melakukan, orang dia pemenang. Iya. Ada benarnya ya. Ada benarnya. Orang dia pemenang, ya udahlah dia bikin lah. Agak gimana itu memang penulisan sejarah itu. Secara metodologis juga memang bermasalah. Iya, tapi kalau menurut, karena kebetulan gue bukan sejarawan ya, jadi ya misalnya kita baca gitu, misalnya Andi Ahdian, sejarawan, gitu mungkin udah ngomong, terus beberapa yang lain gue nggak ingat, juga udah ngomong. Nasi udah menolak. Iya, mereka kan memang sejarawan yang punya pemahaman tentang metode. Boni kayaknya tolak. Boni, ya cuma Boni ada relasi, ada kuasa juga kan, dia sebagai anggota dewan juga sekarang. Harus gitu. Bersiasat. Jadi kalau menurut gue, ya gue lebih ke mendengarkan mereka yang sejarawan ini. Gitu. Sama-sama. Gitu. Kalau gue pribadi, ya pasti sebagai pembaca, sebagai apa, yang juga mempelajari baca-baca sejarah gitu ya, tidak digging atau tidak dengan keketatan di situ tuh, ya pasti punya lah pandangan, tapi itu kan pandangan dari yang bukan sejarawan secara ini tadi. Iya, gitu. paham. Publik. Fadlizon kan dia nggak bisa bedain mana sebagai orang yang megang kuasa dengan dia sendiri sebagai personal gitu. Iya, maksudnya kalau itu, makanya kalau dia bilang bahwa dia siap untuk berdebat, itu menurut gue ya bukan urusan lu menteri. Iya, kok urusan lu debat, terus lu nggak ngurus yang lain apa? Aduh, karena nggak ada kerjaan. Enggak, gue yakin pasti banyak kerjaannya. Banyak. Tapi kan makanya energinya kan harusnya ke situ. Gitu. Iya. Perdebatan silakan sejarawan aja. Iya. Gitu. Dan juga kemarin mereka bukaan kan, obrolan diskusi apa istilahnya, FGD gitu loh. Iya. Tapi hanya 2 jam 3 jam, ngapain? Nggak ada. Iya. Karena kalau menurut gue FGD yang seperti itu tuh memang agak seperti kalau model sejauh yang kita lihat cuma dari media sosial ya, sejauh yang kita cuma lihat dari media sosial, memang karena kita nggak tahu yang lain-lain ya maksudnya. Kalau dengan waktu segitu, dengan tanya jawab segitu memang sulit untuk membayangkan dia menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang gitu. Kalau mau ya lebih dari itulah gitu loh. Tapi kalau bahwa negara mau menulis sebuah sejarah tertentu, itu menurut gue juga nggak masalah gitu. Atau negara memfasilitasi orang menulis sejarah gitu, nggak masalah. Tetapi sifatnya kan harus bersifat sesuatu yang melengkapi, yang tidak dilakukan oleh masyarakat sejarah itu sendiri gitu. Misalnya ternyata, gue nggak tahu ya, misalnya ternyata kita tahu bahwa contoh misalnya sejarah Flores Timur ini belum ada yang nulis nih, negara mengintervensi. Ini kok Flores Timur nggak ada yang pernah nulis, ya udah gue yang nulis. Ya karena sejarawan mungkin punya kapasitas keterbatasan segala macam, anggaran, keinginan atau kepikiran ke sana juga mungkin belum sampai di situ. Nah, itu negara intervensi mesti hadir gitu. Iya. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh masyarakat sejarah. Iya, dengan keterbatasannya negara hadir. Iya, sama seperti sastra juga atau seni yang lain-lain juga. Pada hal-hal yang dunia seni itu atau masyarakat seni itu
tidak bisa menjangkau dengan keterbatasannya, negara harus memfasilitasi itu. Sejauh itu memang penting untuk menghidupi ekosistem, menghidupi hal-hal lainnya. Misalnya contoh yang penerjemahan tadi itu, misalnya penerjemahan atau membawa seniman residensi di luar, karena ada MTN juga sekarang. Ada MTN. Iya, karena kita misalnya sebagai dunia seni gitu tidak punya kapasitas ke arah sana gitu. Kita nggak punya kemampuan, dana mungkin semua. Imajinasi sampai ke situ kan mungkin enggak. Tapi negara ini adalah sebenarnya simpul penting dalam ekosistem. Nah, dia intervensi. Nah, itu bagus banget. Setelah dia intervensi terus nanti masyarakat itu mengambil alih. Nah, dia stop. Iya. Gitu. Ada beberapa hal yang harus dia terus. Misalnya contoh ya. Pelindungan Borobudur nggak mungkin masyarakat, Bu. Iya sih. Gede banget gitu. Siapa juga yang bisa ngurus tuh? Ya negara. Negara harus ambil alih yang kayak gitu-gitu. Dan juga orientasinya bukan dapat apa kalau mau ngurus itu. Oh iyalah. Bekerja di dalam kebudayaan ini investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Dan kan problem dapat apanya itu kan harusnya kembali kepada masyarakat. Bukan pada negara. Iya. Karena apapun yang masuk ke negara harusnya kan itu masyarakat. Iya. Gitu. Jadi bukan dapat apa dalam konteks secara dekat pemerintahnya dapat apa, tapi masyarakatnya. Kembali ke masyarakatnya gimana gitu. Iya. Kalau kita masih tunggu ya, agak panjang masih. Dikit lagi. Ini kayaknya paling terpanjang ini. Masa sih? Ini 1 jam, tapi tadi kan 30 menit tadi. Oh iya. Di Camuan hampir 1 jam lebih ini, setengah. Tadi itu ada teman, kan aku buka pertanyaan gitu ya. Oh iya, yang tadi Instagram itu ya. Ada satu orang bilang, tahu nama apa? Tahu penerbit Labirin nggak? Labirin. Penerjemahin buku-buku Amerika Latin. Oh, dulu ya? Sekarang sama sekarang. Oh, gua nggak tahu tuh. Penerjemahnya Gita Nanda. Nanda. Nah, suaminya si Irman ini bilang, dia dari Jogja. Dari Semarang. Si Irman bilang gini, skripsinya Gita itu berdasarkan esaimu. Oh ya? Jadi esaimu itu tentang Centik Terluka. Nah, dia terinspirasi lah meneruskan semangat esaimu itu. Aku lupa esai yang mana, tapi dibilang esai tentang Centik Terluka dan Gabo. Oh iya ada. Nah, keren sekadar juga ya. Informasi. Oh, wah, thank you. Siapa namanya? Gita Nanda. Wah, thank you. Irman, suaminya Irman Hidayat. Oh, di Semarang ya, Labirin. Baru ya? Udah lama? 3 tahun terakhir. Oh. Bagus-bagusan terjemahan Spanyolnya. Terakhir gue ini yang si Beruang, penerbit Beruang, kalau terakhir yang Semarang. Yang gue sempat ngajak ke titik 2 tuh. Kayaknya kamu tahu deh itu buku-bukunya, tapi kamu nggak. Iya. Kalau itu mereka Labirin, terjemahan Amerika Latin berbahasa Spanyol itulah. Soalnya kalau nyebut terjemahan Spanyol itu ke negara Eropa. Iya benar. Terjemahan harus jelas ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti akan kami sambung dengan topik yang berbeda. Kayaknya menarik tadi yang masalah, kan Bang Berto ini pernah cukup lama membantu Hilma Farid lah ya. Iya. Dengan Martin Surajaya, dan ada sama teman namanya Edo juga. Anom juga. Nanti kita akan coba-coba ngulik soal itu, soal kebudayaan dan sebagainya. Soalnya tadi ini, kalau yang ini masih tahap-tahap perkenalan. Oh iya. Ya, Martin kemarin kan perkenalan. Oh iya. Perkenalan. Nanti suatu saat ada namanya kelas filsafat. Jadi nanti akan ada. Saya akan tanya-tanya dari Martin tentang buku filsafat. Jadi mungkin 30 menit, 20 menit, 30 menit tanya soal itu. Nanti suatu saat juga saya akan tanya-tanya bertutukan masalah kebudayaan atau masalah filsafat juga. Kehidupan sehari-hari. Tapi tidak sepanjang ini, paling 20-30 menit. Iya. Terima kasih teman-teman. Nah, ini buku ini tersedia ya teman-teman. Nanti lu jadi pembahas kan, Far? Oh iya, jadi pembahas. Iya. Saya akan rekam itu. Oh ya, boleh. Benar. Oh, sama kayak yang waktu itu saya bilang Pelaut Mata Keranjang juga tuh. Ya, direkam. Kan masuk ke YouTube. Tapi kan di live itu.
Oh iya iya iya. Kalau iya. kayaknya enggak live. Oh ini direkam Direkam aja, nanti aku upload di setelahnya. Istilahnya. Dan aku juga ngupload ulang itu di YouTube-ku. Di YouTube. Iya iya gue sempat lihat tuh. Coba bilang gitu. Tapi kan kepanjangan itu, jadi saya potong di bagian 20 menit awal. Kan banyak ngomong-ngomong nggak jelas itu kan. Langsung apa hostnya nggak jelas ya. Potong langsung percakapan dia diskusi. Nah, tanggal 23 ya. Ya. Jadi kami akan tanggal 23 Agustus akan diskusi buku ini. Di Atelier ya. Di Atelier Cermai Jakarta Timur, pusatnya sastra Indonesia. Sastra Indonesia cabang Rawamangun. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Far. Terima kasih.